Selamat pagi dan selamat datang para peserta webinar Konflik Manajemen. Konflik itu wajar, drama itu pilihan. Belajar menghadapi perbedaan dengan empati dan asertivitas. Webinar ini adalah seri ketiga dari webinar Wellbeing Series. Cara jitu kelola stres, strategi kunci well-being untuk hidup lebih bahagia. Peserta dipersilahkan bersiap untuk menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Webinar ini akan dipandu oleh moderator Nur Ihsanti Amalia, Sarjana Psikologi. Nur Ihsanti Amalia adalah psikolog yang fokus pada kesehatan mental komunitas dan program deradikalisasi. Ia merupakan co-founder Ruang Damai Foundation dan Sehat Jiwa Bahagia Incorporated. Berpengalaman dalam intervensi psikososial, pengembangan kurikulum, serta pendampingan kasus kekerasan berbasis gender. Lulusan Psikologi Universitas Indonesia dan tersertifikasi Professional Coach ICF serta Psychological First Aid. Kami persilahkan moderator untuk memulai webinar kita kali ini. Mari kita sambut moderator kita, Nur Ihsanti Amalia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Wow, senang banget kita sudah berkumpul lagi di sini teman-teman. Luar biasa, pagi-pagi jam 9 di waktu Indonesia Barat, lalu juga weekend, tapi teman-teman udah hadir. Kayaknya excited banget nih untuk belajar dan berdiskusi bersama pada sesi webinar kita kali ini. Oke, teman-teman sekali lagi selamat datang di webinar Wellbeing Series yang ketiga, Conflict Management. Konflik itu wajar, drama itu pilihan. Mari kita belajar menghadapi perbedaan dengan empati dan asertivitas. Bersama saya, Santi, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan belajar bareng nih teman-teman terkait bagaimana sih kalau misalnya kita menghadapi sebuah konflik, menghadapi sebuah perbedaan, kita tuh harus ngapain sih gitu. Nah, itu yang akan banyak kita diskusikan bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, aku mau menyapa dulu deh teman-teman di sini. Boleh nggak di-share di kolom chat nih teman-teman? Ini teman-teman dari daerah mana aja sih? Pengen lihat nih banyak banget soalnya nih pagi-pagi udah excited. Wah, Malang, Kendari, Jambi, Pontianak, Bali, Lampung, Madiun. Wow, ternyata bener-bener dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman. Ini kayaknya dari ujung barat sampai ujung timurnya Indonesia nih ada semua nih teman-teman di sini. NTT, oke. Wah, terima kasih banyak teman-teman semua untuk antusiasnya dalam kondisi yang aman ya, dan semoga semuanya bisa segera pulih pasca gempa yang baru saja melanda dari NTT itu sendiri. Oke, terima kasih banyak sekali lagi antusiasnya teman-teman. Selamat datang kembali. Mungkin di sini ada yang sudah mengikuti webinar dari series yang pertama, lalu dilanjut di series yang kedua, dan ada juga mungkin yang baru hadir di webinar series ketiga ini. Pokoknya semuanya selamat datang. Semoga sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, aku juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada para sponsor yang sudah mendukung keberlangsungan webinar kita pada pagi hari ini. Ada Ruang Hening Indonesia dan juga PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan atau PT MADEP. Terima kasih banyak sudah mendukung terus nih dari webinar yang kedua, yang ketiga gitu ya. Kita bertemu lagi nih, dan teman-teman semuanya, teman-teman santai aja pokoknya selama webinar ini. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi, dan menariknya nanti di akhir webinar teman-teman juga akan mendapatkan voucher dari layanan Hening gitu. Jadi itu bisa bermanfaat banget nih untuk teman-teman memaksimalkan upaya teman-teman menjaga kesehatan mental. Nah, di kolom chat juga sudah ada daftar hadir, teman-teman. Silakan teman-teman bisa mengisi link daftar absensinya. Kenapa sih penting? Karena
voucher itu akan diberikan kepada teman-teman yang mengisi daftar hadir dan juga nanti di akhir akan ada form feedback. Jadi teman-teman harus isi dua-duanya nih supaya bisa dapetin benefit dari sponsor kita yaitu voucher layanan hening dari rumah hening, dari ruang hening. Oke teman-teman, kayaknya udah pada excited nih. Udah mau, udah mau, boleh di mute. Oke, terima kasih banyak. Nah, aku juga sekalian mengingatkan ya teman-teman supaya di dalam proses kita belajar bersama pagi hari ini, teman-teman mengikuti tata tertib yang ada. Tadi sudah ditampilkan ya untuk menonaktifkan suara ketika narasumber nanti sedang berbicara, sedang menyampaikan materi. Kemudian juga diharapkan teman-teman bisa on cam. Yuk, boleh banget nih on cam biar walaupun kita nggak ada di satu tempat, tapi kita bisa terkoneksi satu sama lain. Dan juga kalau nanti ada pertanyaan atau apapun yang ingin teman-teman sampaikan, teman-teman boleh menggunakan kolom chat untuk kita bisa berdiskusi bersama. Alright, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman dari Arta Media boleh dibantu untuk mempresent perkenalan dari narasumber kita. Kalau teman-teman udah hadir dari webinar pertama, webinar yang kedua, teman-teman pasti udah tahu dan juga udah lihat juga sebenarnya di poster ya teman-teman ya narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Ita De Azli. Jadi Ibu Ita ini merupakan psikolog klinis ya, konsultan psikologis dan juga senior counselor yang mana pengalamannya di dunia psikologi di bidang konseling itu sudah 25 tahun, teman-teman. Apalagi Bu Ita ini juga berfokus pada konseling keluarga, kemudian kesehatan mental, dan juga employee assistance program. Jadi kalau nanti teman-teman mau bertanya, mau berdiskusi tentang berbagai hal gitu ya, mau itu di aspek keluarga, mau itu terkait dengan pekerjaan juga, aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah momen yang tepat, teman-teman. Karena mumpung nanti kita akan bersama-sama bersama Bu Ike gitu ya, Bu Ita. Jadi teman-teman bisa mendapatkan benefit yang luar biasa banget untuk bisa belajar bersama. Dan Bu Ita juga di sini sebagai pengajar tamu teman-teman di Universitas Indonesia dan mempunyai keahlian di bidang workplace well-being dan psychological palliative care serta MBTI. Lulusan dari Magister Psikologi klinis di Universitas Indonesia dan juga anggota aktif dari HIMSI, IPK, serta APIO. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan menampilkan polling dulu nih teman-teman. Boleh nanti teman-teman bisa diisi langsung ya pollingnya sebelum kita memulai ke sesi materi bersama Bu Ita. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah ada 5 pollingnya teman-teman, ada 5 nomor, ada 5 pertanyaan yang bisa teman-teman isi. Boleh kita isi dulu teman-teman, mulai dari nomor yang pertama. Oke, mungkin bersama-sama ya teman-teman. Yang nomor satu nih, dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering Bapak dan Ibu mengalami konflik atau perbedaan pendapat dengan orang lain? Silakan boleh dipilih. Kira-kira seberapa sering sih teman-teman gitu. Oke, lanjut yang kedua. Ketika menghadapi konflik, respon Bapak dan Ibu cenderung yang mana nih? Apakah langsung membicarakannya? Apakah cenderung, aduh saya pilih diam dulu deh gitu? Atau cenderung menghindari konflik? Atau mengikuti saja agar masalahnya cepat selesai? Atau yang terakhir, bisa cukup emosional atau reaktif? Kira-kira yang mana nih? Silakan dipilih yang paling sesuai dengan kondisi dan juga apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu semua di sini, oleh teman-teman semua di sini. Oke, yang ketiga, saat sedang menghadapi konflik, apa yang dirasakan paling sulit bagi Bapak dan Ibu, bagi teman-teman semua? Apakah merasa tetap tenang, mengungkapkan pendapatnya, mendengar sudut pandang orang lain, mengatakan tidak, atau mencari solusi untuk dapat diterima bersama?
Oke, yang keempat, dalam pengalaman Bapak dan Ibu, konflik paling sering muncul karena apa sih? Oke. Nah, yang terakhir nih, setelah mengikuti webinar ini, kemampuan apa yang paling ingin Bapak dan Ibu kuasai? Jadi harapannya apa nih setelah nanti kita belajar bareng, mendengarkan materi-materinya dari Bu Ita? Kira-kira apa nih kemampuan yang paling mau nih teman-teman dapatkan? Apakah jadi berani menyampaikan pendapat? Apakah berusaha tetap tenang? Mendengarkan dengan lebih empati, menyelesaikan konflik tanpa harus menang, atau yang menetapkan batasan. Kira-kira yang mana ya? Oke, udah semua teman-teman. Kalau udah semua boleh di-react jempolnya apakah sudah terisi konfliknya sudah. Yeay. Pollingnya udah ya. Terisi konfliknya, terisi konflik lucu banget ya ternyata. Ya, apakah teman-teman sudah semua? Wah, mayoritas kayaknya udah nih, jempolnya udah luar biasa nih semuanya. Excitednya juga luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan sesi ini kepada Bu Ita. Selamat pagi, Bu Ita. Halo, selamat pagi Mbak Santi, selamat pagi semuanya. Wah, ini sudah ada hasil pollingnya ya Mbak. Ya, betul, Bu. Kita, Silakan, Bu Ita. Bisa dilanjutkan sesinya, Bu. oke, boleh saya diperlihatkan lagi apa namanya hasil pollingnya? Oh, oke, ini yang nomor satu. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering Bapak Ibu mengalami konflik atau perbedaan pendapat dengan orang lain? Oh, ada yang hampir tidak pernah. Ada 3% luar biasa ya. Nggak tahu nih kenapa, nggak hampir tidak pernah ada konflik. Oke, tapi yang paling banyak di sini adalah jarang. Oke, nanti kita cek ya bareng-bareng. Sebenarnya apa sih gitu yang kita maksud sebagai konflik? Kemudian ketika menghadapi konflik, respons yang dipilih cenderung yang mana? Yang paling banyak katanya di sini saya diam dulu sampai emosi mereda. Oke. Kalau yang paling sedikit, saya bisa menjadi cukup emosional atau reaktif. Jawabannya memang perlu ini ya, kita tanyakan sama diri sendiri ya. Oke, tapi terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian yang kedua, saya sedang menghadapi konflik, apa yang dirasakan paling sulit? Yang paling banyak milih kalau tetap tenang ketika emosi meningkat. Oh ya, itu semua ya. Saya pun begitu kok. Kemudian mengatakan tidak atau mempertahankan batasan. Nah, ini juga ya biasanya tuh tarik ulur nih kitanya biasanya maju mundur. Oke, yang keempat, dalam pengalaman berdasarkan pengalamannya, konflik paling paling sering muncul karena yang paling banyak adalah perbedaan cara berpikir atau pendapat. Kemudian yang paling sedikit pembagian tugas atau tanggung jawab gitu ya. Oke, dan yang terakhir, setelah mengikuti webinar ini, kemampuan apa yang paling ingin dikuasai? Yang pertama, ternyata paling banyak ya, berani menyampaikan pendapat tanpa memicu konflik. Yang kedua, tetap tenang ketika menghadapi orang yang sulit. Oke. Yang ketiga, yang C, mendengarkan dengan lebih empatik. Oh maaf, yang keempat berarti yang D ya, menyelesaikan konflik tanpa harus menang. Nah, ini juga penting ya. Bagaimana supaya kita win-win solution maksudnya ya. Kemudian yang juga banyak adalah menetapkan batasan secara tegas tapi tetap menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan lebih empatik gitu ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Mbak Santi, kita bisa mulai kalau gitu ya. Betul, Ibu. Silakan, Bu Ita. Oke. Kayaknya udah pada nggak sabar nih, Bu, untuk belajar konflik Iya, management. luar biasa semangatnya ya. Padahal hari Sabtu udah gitu nih di tetangga saya udah mulai ini nih persiapan buat 17 Agustus.
Bener. Jadi kalau ada suara-suara, kalau memang ketangkep nanti mohon maaf ya. Sepertinya seru banget kayaknya. Oke, baik. Nah, saya mulai kalau gitu. Saya izin untuk share screen ya, Mbak Santi. Sudah. Oke, baik teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Ini adalah Wellbeing Webinar Series yang ketiga, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Santi, adik angkatan saya di Psikologi UI. Jadi sengaja memang judul ini dipilih untuk kita bisa membantu mengingatkan bahwa konflik itu sebenarnya wajar, drama itu adalah pilihan. Memang kadang-kadang jadi drakor ya, jadi drama Korea. Kalau ternyata konfliknya kita anggap sudah gitu ya, di luar dari toleransi kita barangkali gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita belajar sama-sama menghadapi perbedaan dengan empati dan asertivitas supaya permasalahannya bisa selesai. Kadang-kadang dramanya tuh gede banget gitu ya, sampai sebenarnya kita jadi terlupa bahwa sebetulnya kenapa apa namanya kita saling berargumentasi karena ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Cuma karena memang pada akhirnya mungkin pada saat itu perasaan kita gitu ya terlalu dikuasai oleh emosi yang cukup tinggi gitu ya, terutama misalnya marah, sakit hati, kecewa dan sebagainya. Akhirnya kita juga apa namanya tidak terbantu untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, dan bagaimana pada akhirnya konflik itu bisa kita hadapi dan kemudian kita cari solusinya bersama dengan cara komunikasi yang namanya asertif gitu ya. Apa itu asertif nanti kita lihat sama-sama. Oke. Izinkan saya, ini udah 54 menit jatahnya saya, supaya teman-teman bisa banyak berdiskusi tentunya ya. Jadi saya mohon izin untuk bisa sharing dulu ya teman-teman. Tapi kalau memang sudah mulai ada pertanyaan boleh di chat dulu ya. Nanti baru setelah Mbak Santi memberikan kesempatan bisa nanti di unmute. Oke, ada 5 bagian. Yang pertama, kita mengingatkan diri kita bahwa kita semua pernah konflik ya. Walaupun tadi ada yang bilang jarang banget, hampir nggak pernah gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, ada satu hal yang kita bisa jadi terlupa bahwa sebetulnya kita punya konflik sama diri kita sendiri juga. Jadi bukan hanya kepada orang lain, tapi kita sendiri juga punya namanya apa namanya um, intrapersonal konflik. Jadi konflik dengan diri kita atau inner konflik gitu ya, yang kita rasakan di dalam diri kita. Nah, itu kadang-kadang nggak kelihatan, tapi kita yang bingungnya sendiri. Jadi, sebetulnya di dalam keseharian kita bisa jadi kita semua pernah merasa konflik. Nah, mungkin saya contohin aja ya, apa sih yang kita mungkin bisa alami sehari-hari yang itu kita bilang sebagai satu kondisi atau situasi yang namanya konflik. Oh, kamu nggak ngerti-ngerti sih, gitu. Naik tuh biasanya suaranya, ya. Serah deh. Biasanya seperti itu ya, serah deh gitu. Mungkin karena udah kecapean kali ya, lama gitu ya bertengkar atau berargumentasi, tapi kemudian nggak ada solusinya, malah makin diungkit-ungkit tuh biasanya ya. Yang dulu-dulu yang kita pikir udah kelar, udah move on gitu, udah selesai, udah move on, ternyata masih belum gitu. Dan ya udah deh, terserah aja deh gitu. Itu biasanya reaksi atau bagaimana kita menanggapi. Dan ada juga yang kalau lagi dalam situasi yang mungkin saja tidak nyaman karena ada perbedaan pendapat misalnya, kemudian nggak bilang terserah, tapi diam. Tapi diam ini bukan berarti saya setuju. Mungkin bisa jadi diam itu bukan emas juga ya, silence is golden katanya. Tapi kalau dalam hal ini, diam itu terkadang nggak selalu jadi emas gitu. Karena kita mendem, karena kita udah capek ribut, karena kita juga udah capek nggak
kadang-kadang jadi frustrasi. Gitu ya. Frustrasi itu sebenarnya adalah satu kondisi di mana kita punya keinginan tapi keinginan itu tidak tersampaikan. Jadi makanya kita jadi kecewa gitu ya. Udah diem aja. Ada yang seperti itu. Ada juga yang eh, mungkin ya tanpa disadari pengennya ngomong ini. Saya cuma pengen didengerin kok. Jangan dibantah, jangan ditanggepin, malah jangan dinasehatin gitu. Intinya saya cuma mau didengerin, tapi ini kadang-kadang nggak keluar. Yang ada biasanya pada akhirnya ya apa namanya muncul lah tereskalasi gitu ya, malah jadi meningkat gitu ketegangannya gitu. Padahal sebetulnya ada kebutuhan yang ingin didengarkan. Kalau kita pikirkan lagi sebetulnya di dalam kita pada akhirnya jadi main drama-dramaan gitu ya. Kalau di TikTok tuh ada tuh lagunya ya. Jadi jadi main drama-dramaan gitu karena ada permasalahan. Sebetulnya bahasa cintanya kita itu adalah kepada orang ya yang sedang kita ajak argumentasi itu, saya cuma pengen didengerin kok. Jadi ada sebetulnya kebutuhan diri yang mungkin belum tersampaikan atau tidak bisa tersampaikan. Dan itu yang bikin kita kadang-kadang juga lelah gitu ya di dalam kita punya perbedaan. Nah, ini ada lagi yang seperti ini reaksinya. Ya udah kalau begitu nggak usah dibahas deh gitu. Capek gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin penting atau bisa jadi penting permasalahannya. Tapi ya itu karena harus dengerin terus gitu ya dan nggak dikasih giliran untuk bicara, akhirnya ya udah deh nggak usah dibahas aja deh. Udah lupain aja deh. Anggap aja nggak ada gitu. Nah, ini sering sekali memang pada akhirnya muncul di dalam uh, seharian. Mungkin bisa di chat yang mana yang familiar atau sering terjadi dari tanggapan atau respons tadi, teman-teman. Ya, sambil saya dan apa pandu lebih lanjut. Silakan kalau memang tadi dari reaksi-reaksi tadi itu ada yang teman-teman apa namanya kenal gitu. Oh iya, ini kayaknya relate nih gitu sama saya gitu. Ada keterkaitannya gitu atau tanpa disadari saya juga kadang-kadang atau merespons juga dengan cara seperti itu gitu ya. Atau bahkan sering terjadi. Serah deh atau apa misalnya atau diem misalnya gitu ya. Silakan kalau mau tulis di chat boleh ya. Oke, nah bagian yang kedua adalah tentunya sebelum nanti kita mendiskusikan mengenai apa sih sebetulnya yang kita permasalahkan pada saat konflik, saya ingin mengajak teman-teman memahami konflik itu sendiri. Konflik itu apa sih sebenarnya gitu ya? Betul sih ada perbedaan, tapi yang seperti apa? Jadi sebetulnya konflik ini adalah situasi ketika dua orang atau lebih, kadang-kadang lebih dari dua orang ya, tiga orang, empat orang gitu. Di keluarga kan bisa anggota keluarganya lima, satu sama lain ada perbedaan dalam kepentingan, kebutuhan, ada tujuan, seperti misalnya mau pergi upacara enggak, misalnya untuk 17 Agustus, kalau ternyata di apa namanya lingkungan sekitar ada gitu ya, atau di kantor misalnya seperti itu ya. Sementara mungkin anak-anak pikir kita nggak kemana-mana, namanya juga tanggal merah, tapi harus upacara. Nah, ini kan juga ada tujuan yang berbeda. Atau nilai baik dan buruk itu bisa jadi berbeda meskipun dalam satu keluarga, dalam persahabatan pun kita bisa aja punya nilai yang berbeda. Persepsi, bagaimana kita memandang satu situasi, memandang satu permasalahan gitu, yang memang bisa jadi berbeda. Intinya ada yang kita anggap sebagai tidak selaras. Pada saat ada pertemuan antara perbedaan-perbedaan ini, kemudian yang satu A, yang satu B, yang satu lagi C, satu lagi D, misalnya seperti itu. Jadi ada konflik. Kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan sebenarnya. Jadi di dalam konflik itu ada pilihan-pilihan seperti tadi. Mau respons yang seperti apa, atau kita mau milih yang mana. Gitu, yang inikah gitu ya. Ya apa yang satu lagi. Nah, itu yang terkait dengan kepentingan, kebutuhan, tujuan, nilai, persepsi, atau cara pandang gitu. Yuk kita nyamain suara. Misalnya kalau ada ikut padus atau paduan suara, sebelum nyanyi kan kita diminta untuk menyamakan suara gitu ya. Dikasih note dulu kalau saya latihan padus tuh nanti ininya apa namanya yang memandu itu nggak bunyi apa membunyikan harmonika, dia ngasih note terus kita
harus ikutin gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Kalau misalnya konflik itu kadang-kadang jadi nggak sama suaranya gitu. Dan sangat mungkin akhirnya bisa memunculkan kesalahpahaman. Atau satu sama lain jadinya punya ketidaksepakatan. Dan responsnya seperti tadi. Nah, ini sebenarnya kalau saya beda sama kamu gitu ya, saya beda sama Bapak Ibu, teman-teman di sini, itu sesuatu yang wajar. Ya, antara kita dengan orang lain itu bisa jadi berbeda. Karena masing-masing kita punya kebutuhan, kita juga ada pengalaman yang berbeda gitu ya, harapan yang berbeda, tujuan yang berbeda, nilai yang berbeda, persepsi yang berbeda gitu. Yang mana yang penting buat kita belum tentu sama pentingnya buat orang lain. Yang mana yang nggak penting buat kita juga nggak sama, nggak pentingnya sama orang lain. Artinya orang lain juga menganggap nggak penting. Jadi perbedaan itu sebenarnya wajar. Seperti sekarang, kita ada di lokasi yang berbeda-beda. Apalagi di Indonesia, negara kepulauan terbesar, bahasa ibunya juga berbeda-beda gitu, meskipun di satu daerah yang sama gitu. Nah, kita alamin sendiri di keluarga, ya. Ada hal-hal yang kita sudah melihat faktanya ada perbedaan ya apa namanya ini yang sebetulnya namanya perbedaan kadang-kadang bisa jadi menjauhkan kalau kita tidak punya pemahaman satu sama lain. Persamaan itu mendekatkan, tapi perbedaan itu menjauhkan. Itu sebetulnya. Gitu ya. Kalau sama-sama punya hobi apa nih sekarang yang lagi ngetren? Padel gitu. Saya nggak tahu di tempatnya teman-teman ya, tapi di Jakarta tuh banyak banget. Sampai yang mau latihan bingung mau ke lapangan yang mana. Nah, itu juga konflik ya, teman-teman. Nah, itu apa namanya adalah perbedaan. Nah, kayak sekarang nih misalnya Sabtu Minggu. Saya pengen di rumah pengen jalan-jalan gitu. Apalagi ini mau 17 Agustusan. Wah, pada berhias segala macam gitu kan ya. Ada acara gitu. Nah, ini perbedaan. Setiap hari bisa jadi kita alamin sehari-hari di keluarga atau di kerjaan misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita anggap beda pendapat itu adalah konflik, sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Kita seperti tadi, kita punya kebutuhan, kita punya pengalaman, kita punya rujukan nilai-nilai yang kita bawa dari keluarga kita itu berbeda. Jadi kalau ternyata kita punya perbedaan pendapat sebenarnya sesuatu yang wajar. Tapi kenapa nanti bisa jadi konflik? Nah itu. Sebenarnya cara penyampaian perbedaan itu, cara menyikapi perbedaan itu sebenarnya yang akhirnya membuat kita jadi menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Yang kita bilang pada akhirnya kita berada di dalam konflik, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang seringkali kita perlu ingatkan diri kita adalah yang membuat konflik menjadi rumit itu bukan karena perbedaannya. Ya, perbedaan itu niscaya gitu antara kita dengan orang lain gitu ya. Dan memang kita dibikin berbeda seperti itu. Dikasih apa agendanya tersendiri untuk kita bisa tahu bahwa kita berbeda. Tapi apa sebetulnya yang bikin rumit? Makna yang kita berikan terhadap perbedaan itu. Artinya, pemahaman kita. Oh gitu sih, harus kan gini misalnya gitu. Jadi ribet begini sih, padahal kan gampang aja gitu kan. Buat seseorang yang seringkali kalau penjelasannya harus detail, kemudian dia yang di sebelah sana jawabnya nggak sedetail yang dia harapkan, nah itu. Padahal kok jadi nggak ini sih gitu, nggak jelas gitu, nggak runut sih ngasih penjelasannya gitu. Jadi sebetulnya cara kita bisa jadi berbeda-beda. Tapi karena kita punya yang di atas ini ya di dalam kepala kita ini dia yang sebenarnya mengolah informasi. Mengolah informasi itu sehingga kita punya makna yang berbeda terhadap perbedaan-perbedaan antara kita dengan pihak lain. Nah, kalau konflik dengan diri kita sendiri juga begitu, gitu ya. Apa sih, kenapa sih kok saya jadi mikirnya begini? Kok dulunya saya nggak gitu, gitu. Ya, lebih karena kita memang nggak bisa menerima apa yang mungkin kita sedang alamin. Gitu. Kita seperti nggak kenal diri kita. Jadi kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita konflik sama diri kita sendiri.
Sesimpel misalnya kalau tiap hari ibu-ibu misalnya gitu ya mau masak apa? Gitu ya, masak kemarin udah masak gado-gado, masa sekarang gado-gado lagi? Atau kemarin udah bikin bakso, masa sekarang bisa bikin bakso lagi sih gitu kan? Nah, apa ya gitu. Terus nanti nanya nih gitu ya, padahal kita lagi punya konflik sama diri kita sendiri, terus nanya sama yang di rumah, mau dimasakin apa? Terus yang di rumah terserah deh, ya gimana mama aja deh gitu. Aku lagi ini banyak urusan misalnya gitu, ada kerjaan, terserah itu pun pada akhirnya jadi bukan hal yang diharapkan. Jadi kadang-kadang disitulah yang bikin kita menjadi rumit dan akhirnya jadi meradang deh, mulai itu biasanya seperti itu ya. Yang tadinya mungkin awalnya nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin ya kalau di sini dibilangnya ada gambar ini konflik itu mulai berkembang, akhirnya jadi lebih membuat kita apa namanya merasa eh, tidak nyaman gitu ya di dalam perbedaan itu karena kita jadi punya pemikiran tuh kan kamu tuh mikirin diri kamu sendiri, kamu tuh selalu nggak nyampein apa yang kamu pikirin sendiri tanpa memikirkan saya. Atau kamu selalu pengen didengerin. Kamu selalu punya apa namanya alasan-alasan misalnya seperti itu. Nah, itu. Jadi bukan perbedaannya tapi bagaimana kemudian pada akhirnya kita punya memaknai dari perbedaan itu. Apakah sesuatu yang menyenangkan buat kita atau nggak menyenangkan buat kita? Itu sebetulnya sudah mulai ada ketidaknyamanan di situ. Lalu kenapa konflik ini terjadi? Karena kita punya kebutuhan, kita punya harapan, kita punya persepsi, punya pengalaman, nilai komunikasi, nilai dan komunikasi, cara kita berkomunikasi ya, maksudnya beda-beda satu sama lain. Ini kelihatannya sih aman damai sentosa ya, kalau ngelihat mereka lagi diskusi. Tapi coba nanti, kalau ternyata masing-masing punya kebutuhan yang berbeda, misalnya prioritas saja. Oh, ini harusnya didahulukan. Karena misalnya ma- apa mungkin salah satu di antaranya ada yang dari bagian marketing gitu. Kita udah mesti bikin promosi segala macam gitu. Tapi ternyata dari bidang yang lain tidak seperti itu atau departemen yang lain tidak bicara seperti itu gitu atau nggak punya kebutuhan itu. Enggak, bukan. Ini program yang kita bikin gitu kan. Intinya ini perlu untuk bisa dievaluasi. Marketing nanti aja dulu atau promosi nanti aja dulu. Kita evaluasi dulu. Yang kemarin itu gimana? Jangan di ini lagi di apa namanya? Dipromosiin dulu. Karena kita belum tahu kebutuhannya di apa namanya dari hasil evaluasi itu seperti apa gitu. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan inilah teman-teman dari diri kita, makanya biasanya kalau berbenturan dengan kebutuhan, harapan, persepsi, mungkin juga dari pengalaman gitu. Pengalaman tuh maksudnya kita pernah apa namanya punya solusi gitu ya, eh, A gitu ya dari satu apa kegiatan, tapi kemudian pada akhirnya itu tidak dipakai gitu atau tidak dianggap. Padahal mungkin itu bisa di apa namanya bisa digunakan. Atau kalau mau didengerin dulu dulu gimana sih cara ngatasin masalahnya gitu. Jadi kalau misalnya memang apa di keluarga gitu, kadang-kadang kita nggak mau dengerin pengalaman orang lain. Kita anggap bahwa ya udah yang sekarang ya sekarang aja gitu. Padahal mungkin aja kalau kita mau dikit aja dengerin, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Makanya biasanya kalau nggak dianggap, ya itu lagi kebutuhannya untuk dianggap ya, tidak diperhatikan atau diabaikan, itu yang biasanya juga konfliknya jadi makin memanas gitu ya. Begitu juga dengan nilai-nilai, cara komunikasi. Ada kadang-kadang kan orang kok cara komunikasinya itu dia mempersilahkan orang lain bicara dulu sampai tuntas. Tapi ada juga orang yang motong-motong gitu, nggak sabaran. Tapi kan gitu. Atau mungkin dia mengkritik gitu. Kok gitu sih gitu, padahal belum selesai ngomongnya. Oh, udah. Nah, kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman biasanya untuk kita menyampaikan pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi pada akhirnya masalahnya tuh bisa jadi kemana-mana karena ini tadi kita punya kebutuhan, harapan, persepsi, pengalaman, nilai dan cara komunikasi yang berbeda-beda. Nah, ini cukup sering mungkin ya kita terima pesan di WhatsApp gitu ya. Eh, kok cuman di-read doang sih gitu. Udah deh mulai tuh kita mikir, apa nih gitu.
Wah, dia tuh selalu deh kalau saya kirim pesan nggak langsung dijawab, pasti nih begini, pasti nih begini, atau ini kayaknya dia begini nih, kayaknya dia begini nih gitu. Kita punya asumsi, padahal mungkin tidak seperti itu gitu. Ya, jadi ini kadang-kadang sering terjadi di dalam keseharian. Jadi ini sebetulnya yang berbeda antara fakta dengan asumsi kita. Ini juga kadang-kadang bikin kita jadi punya konflik gitu. Gimana sih sama dia? Terus nanti kalau dianya udah ngebales, terus bukannya kita makasih ya udah dibales, enggak. Kemana sih? Dari tadi aku tungguin pesan kamu gitu. Wah, udah mulai gitu. Lah gimana sih kan kamu tahu? Aku lagi rapat, nggak bisa diganggu. Sering ya yang kayak gitu muncul biasanya. Tanpa kita rencanakan, tanpa kita sadari. Ini masalah sebenarnya bisa jadi sederhana, tapi bisa juga kalau kita alamin sering kali kita jadi punya asumsi yang kemana-mana gitu ya. Padahal faktanya itu adalah seperti tadi belum dibalas. Jadi fakta itu berbeda ya, tidak sama dengan asumsi. Karena fakta itu ya terjadi gitu kan ya. Dan ini juga yang memang perlu kita ingatkan, konflik ini bisa terjadi di mana aja gitu ya, kapan saja. Dan siapa saja gitu ya. Itu kayak iklan minuman zaman dulu tuh ada kalau yang angkatan apa yang kelahiran 78 70-an 80-an mungkin pernah kenal iklan itu. Di mana saja, kapan saja, siapa saja katanya gitu. Jadi sama konflik juga seperti itu. Bisa terjadi di mana aja. Di mana misalnya di rumah. Di rumah bisa kejadian ada konflik antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan kalau sudah menikah dan punya anak-anak, antara kita dengan anak-anak, antara anak-anak dengan anak-anak. Akhirnya orang tua jadi mediator ya dalam hal ini, jadi wasitnya buat misahin. Jadi nggak cuma di lapangan bola aja ada wasitnya, tapi ternyata di rumah pun bisa jadi wasit gitu ya. Nah, di rumah kita bisa ngalamin konflik bisa terjadi. Di mana lagi? Pada saat kita di dalam apa namanya di dalam perkawinan ya, seperti halnya kalau saya sedang menghadapi klien saya di ruang praktek, itu biasanya mereka datang dengan situasi berkonflik ya, yang suaminya bilang A, istrinya bilang B, atau suaminya punya kebutuhan A, istrinya punya kebutuhan B, atau punya keinginan yang berbeda gitu ya. Jadi apa namanya ini bisa terjadi di perkawinan, di dalam relationship. Kenapa misalnya akhirnya ada orang yang memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi di dalam pendampingan tuh biasanya kenapa sih nggak kelar-kelar konfliknya nggak cocok katanya nggak nemuin kecocokan, kita satu sama lain nggak cocok gitu, alasannya seperti itu. Pokoknya udah nggak bisa ketemu deh Bu gitu. Nah, padahal kalau saya coba bantu menganalisis apa sebetulnya yang jadi permasalahannya, oh iya, konflik itu A, B, C, D gitu ya, karena ada perbedaan pendapat, karena ada perasaan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Tapi ini bisa terjadi di dalam kehidupan berpasangan, di dalam relationship gitu ya, di dalam perkawinan, di dalam kehidupan keseharian. Pertemanan pun juga seperti itu. Ada nggak yang pernah ngalamin dulunya bersahabat baik banget, tapi kemudian karena satu hal akhirnya bubar jalan tuh persahabatan. Sedih, sedih pastinya. Karena dia dulu kemana-mana, saya dulu sama dia misalnya, kita dulu sama dia gitu. Tapi kemudian pada akhirnya karena satu hal itu, entah dibohongin, atau dia pinjam duit nggak dibalikin misalnya gitu duitnya gitu. Kita udah berusaha baik-baik nagihnya gitu. Terus kita apa namanya kita sampaikan ternyata malah galakan dia misalnya gitu ya, yang kita pinjemin uang. Nah, dalam pertemanan pun bisa muncul konflik dan kalau memang tidak ada jalan keluarnya atau memang tidak diberikan ruang untuk sama-sama kita membangun komunikasi di mana permasalahan itu bisa dibicarakan baik-baik, akhirnya jadi bubar jalan nantinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, di perkantoran, ya seperti tadi ya, misalnya ini ada tulisan di belakang teamwork makes dream work. Jadi kerjasama itu ternyata bisa membuat apa namanya memunculkan gitu, menghasilkan apa yang kita kerjaan yang kita harapkan, kita impikan sebenarnya gitu ya.
Tapi ya itu tadi, apalagi kalau kita menangani proyek, mungkin teman-teman yang bekerja atau sudah pernah bekerja gitu ya, pernah mengalami hal ini, diberikan proyek gitu ya, kemudian udah jelas misalnya gitu instruksinya seperti apa, tapi dalam perjalanan ada aja gitu yang ternyata kita bersimpangan jalan dengan teman satu kelompok kita di dalam proyek yang sama gitu. Dan ini pun akhirnya bisa memunculkan konflik. Komunitas. Ya, kalau dengan tetangga, misalnya rukun tetangga, rukun warga gitu ya, atau mungkin ikut di dalam satu kegiatan komunitas bisa sama. Ya, pinginnya kita punya kepedulian yang sama supaya kita bisa membuat perubahan yang sama. Tapi beberapa komunitas yang pernah saya ketemu gitu ya, yang tadinya ada si orang-orang tertentu misalnya terus nggak ada lagi, komunitasnya masih ada. Tapi ternyata itu tadi perbedaan visi dan udah perbedaan visi biasanya. Udah beda Mbak katanya visinya. Dia mau kemana, kita mau kemana. Gitu tujuannya berbeda akhirnya. Yang satu bahwa ini adalah non-profit, misalnya kita nggak pingin bikin komunitas organisasi ini, yayasan ini menjadi non apa profit lah inti apa profit gitu ya. Namanya yayasan biasanya kan non-profit ya. Tapi kemudian ada yang pengen ini, ayo dong kita bisa bikin startup katanya gitu. Jadi kita bisa punya profitnya dari ini, bisa dapat cuan dari sini gitu. Ya, udah berbeda seperti itu, pada akhirnya konflik yang tidak terselesaikan akhirnya bisa berjalan. Jadi di dalam komunitas pun kita bisa saja berkonflik. Atau teman-teman, sekarang ini kita menghadapi media sosial. Jari-jari kita, terutama si ibu jari dua ini ternyata, walaupun kita nggak kenal sama orangnya, kalau komennya itu kita nggak suka, gitu ya. Apalagi misalnya kita senang sama influencer A, gitu. Ternyata ada yang komentar tentang influencer A ini nggak bagus. Wah, kita belain gitu. Nah, akhirnya kita bisa berkonflik. Padahal kita nggak kenal sama orangnya, gitu. Jadi kita sebenarnya terhubung dengan media sosial, tapi itu tadi. Sebenarnya di dalam kita berinteraksi ada aja hal-hal yang seperti ini yang sangat mungkin bisa terjadi, gitu. Ya, jadi apa namanya ini kalau kita lihat komentar-komentarnya mungkin kadang-kadang ada yang bikin panas mata gitu ya, atau kalau kita dengerin gitu ya, kalau memang dia ada videonya atau reelsnya, akhirnya kita jadi panas sendiri deh gitu ya. Bahkan kemudian akhirnya bisa berkomentar. Makanya kenapa banyak influencer atau ada orang yang menutup kolom komentar. Karena bisa jadi dia tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk gitu untuk pikirannya ataupun mental health, kesehatan mentalnya. Bisa jadi kena mental gitu ya dengan komentar-komentar. Jadi media sosial pun bisa membuat kita pada akhirnya masuk di dalam situasi konflik dengan orang lain. Atau bahkan dengan diri kita sendiri. Kalau scrolling, ada online shop gitu ya. Apalagi sekarang nih gitu mau 17 Agustusan, wah ternyata koleksi baju merah putih kita udah nggak enak banget dipandang. Ada tuh tawaran, tapi harganya nggak cocok gitu, nggak cocok sama kita. Mulai tanya, Pak, ini apa namanya ada harga yang ini enggak gitu. Maksudnya ada budget saya cuma segini misalnya, atau ya kita sendiri, ya budget saya cuma 100.000, tapi ternyata di situ 125.000. Ya 25.000 sampai 25.000 kan lumayan gede gitu ya di zaman sekarang gitu, dengan ekonomi yang sekarang ini sama-sama kita sedang sama-sama apa ya istilahnya punya tantangan lah buat kita masing-masing itu. Kita sama diri kita aja lagi scrolling sosial media bisa aja loh konflik sama diri kita. Gitu. Mau beli apa enggak online shopnya, mau di check out apa enggak gitu. Jadi itu ya teman-teman sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri. Nah kalau ini agak serem ya gambarnya ya, tapi bisa seserem itu sih kalau ternyata kita sebetulnya punya pilihan, tapi kita belum berani ngadepin pilihan itu. Misalnya kita tahu bahwa kita perlu untuk bisa mengurangi asupan makanan yang manis-manis gitu misalnya gitu karena kadar gula kita di hasil laboratorium tinggi tapi ternyata memang kita masih bingung gitu gimana cara nguranginnya ke dokter kalau mau konsultasi mahal dan sebagainya gitu jadi saya ingin berubah tapi saya takut itu adalah konflik antara lain konflik kita dengan diri kita sendiri dan mulai punya pikiran gimana kalau gagal kalau nggak berhasil gimana ke orang lain nilai kita gimana gitu akhirnya kita
ada di dalam comfort zone dan nggak keluar-keluar dari situ. Misalnya seperti itu ya, karena konflik dengan diri kita sendiri. Oke, nah kapan konflik mulai terasa panas? Kalau kita merasa tidak didengar, tidak dihargai, tidak dipahami, tidak diperlakukan adil, dan kebutuhan kita tidak dipahami. Gitu. Artinya kalau ini tidak dipahami mungkin lebih ke apa perkataan kita. Apa sih maksudnya gitu. Kalau kebutuhan kita itu tadi, kita punya rasa aman, kita butuh diperhatikan gitu ya. Kita butuh untuk dianggap, kita butuh untuk diterima gitu. Terus enggak misalnya. Sesimpel misalnya teman-teman kalau kita menyampaikan pendapat yang berbeda, terus orang yang dengar pendapat kita bilang, makasih ya, kamu udah sharing. Coba apa yang kita rasain? Kita tetap merasa dihargai kan, walaupun kita diterima, walaupun kenyataannya nanti bisa jadi dia sendiri punya perbedaan pendapat dengan kita gitu. Tapi kalau di awalnya kita udah, nah itu tadi kita merasa didengarkan, kita dihargain. Oh iya kamu berpendapat seperti itu karena tadi alasannya seperti tadi ya, misalnya gitu. Itu biasanya ya udah kita akhirnya cari deh tuh kesepakatan bersama atau solusinya bareng-bareng. Tapi kalau nggak ada, akhirnya jadi makin memanas. Lalu kenapa kita bisa meledak gitu? Udah sampai dramanya tuh mungkin dracin, drakor, apalagi drama yang ada ya sinetron Indonesia gitu ya misalnya, waduh gitu, udah ini kali ya, udah bisa kita bikin serinya juga kali gitu ya. Intinya adalah kita jadi apa namanya secara emosional terpengaruh. Nah, sebenarnya masalahnya bukan hanya konflik itu sendiri, artinya perbedaan pendapat tadi ya, artinya ada perbedaan dan ketidakselarasan, tapi bagaimana kita merespons. Udahlah ada perbedaan, cara kita merespons juga nggak bisa diterima gitu sama orang lain, atau kitanya sendiri juga nggak nyaman gitu untuk mendengar apa yang disampaikan sama orang lain gitu. Apalagi caranya. Ah, kok gitu sih? Misalnya gitu. Ya, kok apa namanya? Kamu kok nggak tahu? Gimana? Kamu kok ini banget sih, FOMO banget, apalagi udah ada penilaian. FOMO itu fear of missing out, jadi nggak kepingin ketinggalan gitu. Ada berita apa harus ikut. Atau kok kamu kepo banget sih, kamu pengen tahu banget sih gitu. Makanya sering ada pertanyaan dulu, mau tahu aja atau mau tahu banget gitu. Karena itu tadi, kadang-kadang respons kita itu mungkin dipahami orang sebagai kepo. Mungkin dipahami orang sebagai yang pengen menonjol gitu kan. Selalu pengen ngasih pendapat, misalnya seperti itu. Padahal misalnya kita hanya ingin menyampaikan, cuma kalau respons kita bikin orang lain gak nyaman, akhirnya juga mereka sangat tidak apa namanya tidak bisa gitu ya, akhirnya menerima apa yang mau kita sampaikan. Nah, di dalam setiap konflik pasti ada tiga hal ini. Satu, ada yang namanya trigger, itu adalah pemicu, baik dari dalam diri kita atau dari luar dari orang lain misalnya gitu ya. Kalau dari orang lain, aduh mohon maaf. Kalau dari orang lain mungkin kita nerima email, kritikan dari atasan atau komentar negatif gitu ya, atau baca WhatsApp atau dengar misalnya seperti itu orang berkomentar tentang pakaian kita misalnya gitu. Ih, hari gini masih pakai sepatu ini misalnya gitu. Uh, panas kan, udah langsung, udah nggak lihat-lihat lagi, apalagi kita nggak kenal orangnya. Atau situasi tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya itu ada trigger-trigger, artinya ada pemicunya. Selalu ada pemicunya. Bahwa kemudian nanti itu trigger ini memunculkan reaksi atau emosi kita. Entah itu marah, sedih, cemas, takut, kecewa, dan sebagainya. Dan baru kita memunculkan reaksi. Reaksi dalam arti kata bagaimana kita menanggapi gitu atau tindakan yang kita lakukan untuk yang kita pilih gitu ya terkait dengan emosi yang kita rasakan. Kalau misalnya itu sangat tidak nyaman buat kita, tanpa kita sadari reaksi otomatisnya adalah membalas juga dengan emosi. Enak aja, emang kamu pikir misalnya gitu. Atau kitanya adalah kayak tadi itu diam aja. Tapi nggak mau ngomong juga gitu. Silent treatment. Nah, itu biasanya gitu kan kalau di kehidupan berpasangan. Kemudian ada juga yang diam tapi nyimpan dendam. Oh, tunggu aja gitu. Atau malah ngedoain gitu ya. Rasain lo nanti misalnya gitu ya. Nah,
Itu sebenarnya kan ada reaksi-reaksi seperti itu ya, karena kita punya emosi dan ada yang memicu. Nah, tapi kalau kita sadar dengan reaksi kita atau bagaimana kita memilih reaksi yang kita sadari gitu, nah sebelum kita menyampaikan reaksi kita perlu untuk kasih jeda sebentar. Tunggu deh, dia barusan ngomongnya apa aja ya gitu. Loh, kenapa dia tadi gimana? Saya nggak ngerti nih penjelasan dia. Oke. Kita bisa nanya, boleh dijelasin lagi atau boleh tolong dijelasin maksudnya apa tadi dari yang kamu sampaikan, misalnya seperti itu. Di samping pada saat kita melakukan itu, kita kan mengelola emosi kita sebenarnya. Ya mungkin tadinya udah kebawa, kok gini banget sih pendapatnya gitu ya. Tapi dengan cara kita seperti itu, kita jadi bisa ngelola emosi kita. Dan akhirnya kita bisa merespons dengan bijak. Oke, makasih. Berarti memang ada yang beda nih pendapat kamu sama pendapatku gitu kan ya. Misalnya ternyata pendapatku hijau lebih bagus, buat kamu merah yang lebih bagus misalnya gitu kan ya. Oke, yuk kita omongin deh itunya. Nah, bukan masalahnya, kok kamu milih merah kok aku milih apa? Kamu kenapa sih milih merah? Hijau dong kayak aku. Bukan itunya, tapi kenapa akhirnya bagaimana akhirnya kita bisa menanggapi perbedaan ini sebetulnya. Oke, cari warna yang memang pada akhirnya kita sepakati bersama. Mau hijau atau yang merah. Atau kita pakai cari warna yang lain yang mungkin pada akhirnya itu sama-sama jadi pilihan kita. Jadi teman-teman, kita tidak selalu bisa mengontrol trigger, tapi kita selalu bisa memilih reaksi kita. Itu sepenuhnya ada di dalam kendali kita sebetulnya. Itu tadi ada caranya, jadi nggak bisa memang akhirnya apa namanya tanpa kita pakai strategi atau ada caranya. Nah, kalau reaktif itu biasanya langsung balas, menyalahkan, defensif, kita membela diri atau bahkan menyerang, gitu ya. Dan prinsipnya adalah harus menang. Terserah masalahnya mau selesai apa enggak, yang penting suara saya didengerin. Yang penting dia tahu apa yang saya mau omongin gitu. Pokoknya jadi prinsipnya harus menang. Tapi kalau responsif, itu tadi kita berhenti sebentar, oke gitu kan ya. Cari kasih jeda maksudnya. Terus cari tahu seperti tadi saya sampaikan. Nanya dulu, kenapa tadi alasannya pilih merah atau pilih hijau misalnya gitu. Kita dengerin gitu kan. Pasti semua orang punya alasannya. Kita kasih ruang untuk dia merasa diterima, dihargai. Begitu juga kalau nanti kita bisa ngerasain kalau ternyata kita diterima. Misalnya ada orang bilang, Mbak Ita, gimana ini tadi apa namanya, kenapa pilih merah atau pilih hijau misalnya gitu. Mungkin apa namanya dijelaskan dulu supaya kita semua ngerti di sini gitu. Apa yang saya rasakan? Saya merasa diterima, saya merasa didengarkan, saya merasa dihargai, dan saya diajak untuk bekerja sama memikirkan apa solusinya. Nah, jadi kalau responsif itu bukannya pengen menang, tapi cari solusinya. Kita sepakati bersama yuk gitu. Itu sebenarnya. Jadi ada titik temunya. Seringkali kita hanya melampiaskan emosi sesaat, habis itu kita tinggalin, masalahnya nggak kelar. Terus nanti kalau ketemu lagi, malah masalah itu lagi yang diungkit-ungkit gitu. Kan seringnya seperti itu kan kita semua ya. Nah, tapi memang untuk cari solusi perlu nih kepalanya diademin dulu, didinginin dulu gitu kan ya. Kalau perlu cari ruang yang agak dingin gitu, entah pakai kipas gitu ya atau gimana. Saya lihat tuh beberapa orang sekarang udah pakai kipas apa namanya kipas yang bisa dibawa kemana-mana, jadi nggak kipas-kipas kayak begini. Pernah sih saya tanya kenapa, ya kadang-kadang gitu sih kalau udah dengerin ini apa ini suamiku ngomong kadang suka panas mbak gitu, jadi aku cari ini ya supaya bisa ngedinginin gitu, supaya nanti akhirnya memang ketemu deh solusinya. Jadi bukannya akhirnya nyari musuh, nyari apa namanya lawan. Dalam hal ini kita nggak nyari lawan dalam hal ini. Kalau kalau mau selesai, kita nyari supaya kita bisa kerjasama, bisa kolaborasi, collab gitu ya kalau orang sekarang bilangnya gitu. Nah, kemudian ini caranya kita jeda sejenak gitu ya pada saat emosi naik ya, stop, kita nafas rileks, kemudian oke rasain apa yang apa kita bisa amatin dari badan kita. Jeda sejenaknya itu nggak perlu lama-lama, hitung 1 sampai 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5.
Stop, tarik nafas, kemudian keluarin pelan-pelan. Beberapa pasangan yang saya dampingi, kalau mereka lagi konflik dan ya biasanya udah saling tegang, misalnya gitu ya, apa namanya suasananya, itu salah satu biasanya akan, oke, time out. Jadi kalau di olahraga itu ada time out gitu. Kalau di pramuka juga ya, kan apa tangannya kayak gini, time out, jeda dulu bentar, gitu. Stop, ambil nafas. Nah, udah lebih tenang. Kalau udah lebih tenang baru di apa namanya diteruskan atau ada juga yang oke kita break dulu 10 menit. Minum kopi misalnya gitu kalau minum kopi yang dingin gitu ya atau minum air putih gitu ya. Em, Bisa jadi yang dingin atau yang hangat. Udah, nanti habis itu udah 10 menit kita balik lagi kalau memang ternyata permasalahan itu perlu diselesaikan segera. Kalau memang perlu ditunda, yaitu sama-sama supaya kita punya apa namanya punya kesempatan untuk nenangin diri. Nah, jadi pada saat kita lagi ada apa, perbedaan, entah itu pendapat atau yang lain-lain, artinya dalam situasi konflik, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sekarang ini apa sih yang saya rasain? Tanya sama diri kita dan kita jawab dalam hati aja. Nggak perlu harus dilaporin ke sosial media. Aku lagi marah gitu. Ya, teman-teman, kalau kita sharing ke orang-orang yang kita nggak kenal bener, yang mungkin bukan mereka yang profesional gitu ya, 80% orang yang dengerin cerita kita nggak peduli, teman-teman. Cuma 20% aja yang kalau kita ceritain itu peduli. Kebayangkan energi yang udah dikeluarin, kalau kitanya misuh-misuh sendiri gitu ya, kalau yang apa kayak kitanya ngomel-ngomel sendiri gitu ya, marah-marah sendiri, itu 80% tuh udah nggak peduli sebenarnya. Cuma pengen tahu aja. Oh, kayak gitu. Terus nanti ada penilaian makanya gitu kan ya. Tuh kan dapat balasannya. Pasti kalau kita tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, kita juga jadi nggak nyaman sendiri. Jadi kita ya pada saat lagi konflik apa sih yang saya rasain? Saya tuh lagi apa namanya lagi nggak nyaman gitu karena barusan tadi pagi saya dengar kabar yang nggak ngenakin gitu. Saya lagi sedih. Atau saya barusan dengerin dia ngomong kayak gitu, saya sedih banget gitu. Nah, terus apa sebenarnya yang membuat saya tersinggung misalnya tadi? Karena kalau dia nggak bicara gitu atau dia menyampaikan sesuatu terus kita kayak kepicu misalnya gitu ya, apa terpicu misalnya gitu. Caranya misalnya gitu. Bisa kan baik-baik, tapi dia ngomongnya gini, udah nggak mau lagi. Eh, itu kemarin gimana sih? Gitu udah ngemanggilnya pakai penilaian lagi. Itu kemarin gimana sih? Kok bisa kayak begini? Oh, udah penilaian semuanya. Gimana saya nggak tersinggung gitu kan? Nah, kita tanya, "Ih, saya tersinggung karena dia cara ngomongnya seperti itu ke saya udah nilai, udah gitu juga protes misalnya gitu. Kalau saya langsung bicara sekarang, jadi seperti tadi nih ya reaktif gitu, apa yang mungkin terjadi? Wah, bisa jadi berantem deh tuh gitu. Bisa jadi drama beneran gitu. Yang mungkin di apa namanya di drakor pernah ada gitu misalnya atau kita bikin drakornya sendiri, cerita buat drakornya sendiri gitu. Nah, itu. Jadi kita perlu untuk tanyakan dulu ke diri sendiri. Ini cara kita juga untuk kasih waktu jeda itu tadi. Maaf, ini ngulang ya. Nah, jeda beberapa detik ini bisa mengubah arah sebuah percakapan. Jadi ini mungkin perlu eksperimen ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak latih atau kita tidak bereksperimen, kita nggak tahu apa sih sebenarnya manfaat dari jeda itu atau keuntungnya gitu, keuntungan dari kita kasih jeda beberapa detik aja, 5 detik seperti tadi. Ternyata bisa ngubah arah sebuah percakapan yang akhirnya yang tadinya udah mulai naik gitu ya emosinya masing-masing, suaranya udah mulai tinggi, ngomongnya udah kemana-mana, nyalah-nyalahin, terus pada akhirnya oke. Karena diam itu pada akhirnya jadi, oke gimana tadi kamu ya ininya apa namanya saya perlu dengerin lagi misalnya gitu. Tapi tone suaranya udah beda, nada suaranya udah beda gitu ya. Nah yang keempat
itu adalah asertif. Mungkin pernah dengar ya kalimat ini. Tegas itu ternyata tidak harus galak. Ya, kita sering mikir, oh kalau tegas itu harus galak. Enggak. Asertif itu artinya lugas, luwes, dan tegas. Artinya apa? Kita bisa menyampaikan apa yang jadi pikiran kita, apa yang kita rasakan, tapi balik lagi caranya gitu. Perlu juga kenapa akhirnya perlu empati. Nah, sebenarnya apa? Karena kita perlu memahami perasaan orang. Mungkin dia memikirkan hal ini barangkali ya, sehingga akhirnya dia jadinya menyampaikan seperti itu misalnya. Jadi komunikasi yang asertif itu artinya kita apa namanya luas tuh gimana ya gambarannya ya? Enggak yang rigid apa kaku. Nah, jadi bisa dengerin pendapat orang, bisa apa namanya, bisa kasih kesempatan buat orang menyampaikan gitu. Jadi nggak ada yang kaku, misalnya harus didengerin pendapatnya sendiri. Kalimat seperti atau kata seperti pokoknya, nah itu udah nggak luas sebenarnya. Karena pada akhirnya dia mengedepankan mana yang penting buat dia, kita dianggap nggak penting gitu. Jadi luas itu membuat kita jadi bisa ngasih kesempatan buat diri kita dan orang lain supaya bisa saling mendengarkan, saling menyampaikan gitu kan ya. Apa namanya? Dan di situ kita kasih satu ruang buat masing-masing kita bisa memahami gitu. Dan tegas itu tadi ya bukan galak, tapi betul-betul pada akhirnya kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan. Misalnya contohnya gitu, boleh ya saya didengarkan dulu, 1 menit saya mau menyampaikan gitu. Nah itu tegas. Tapi kalau galak kan nggak gitu. Tolong dong dengerin. Udah pakai tolong sih sebenarnya. Dong atau dong. Nah, itu galak, bukan tegas. Kalau tegas tadi, tolong boleh ya saya sampaikan satu satu apa pendapat saya 1 menit aja. Tolong dengerin dulu misalnya gitu. Itu adalah tegas. Jadi asertif artinya lugas, luwes, dan tegas. Ini ada 3 cara komunikasi ya. Yang pertama pasif, ya terserah deh, ya udahlah gitu. Seringnya bikin di kita jadi ditekan orang gitu. Dan biasanya ini adalah seringkali karena dia tidak mau berkonflik sama orang lain. Serah deh gitu. Atau menyenangkan orang. Ya oke deh gitu. Pasti pendapat kamu lebih bagus deh daripada pendapat aku gitu. Ya udah deh, pendapat kamu aja deh yang kita dengerin. Padahal mungkin kita nggak setuju-setuju amat gitu. Cuma itu tadi, ada kalanya kita punya kekhawatiran. Coba ditanya. Mereka yang terbiasa pakai komunikasi yang pasif, yang seperti ini, misal contohnya terserah, apa sebenarnya mereka khawatirkan? Pasti ada kekhawatirannya. Sampai akhirnya mereka memilih cara komunikasi itu. Gitu ya. Kemudian agresif. Pokoknya harus ikut saya. Itu caranya juga biasanya lain ya, matanya udah melotot, misalnya gitu, suaranya juga tinggi gitu kalau agresif. Dan seringkali memang akhirnya jadi kepingin apa yang dia mau itu kita ikutin gitu. Nah ini apa namanya komunikasi yang agresif gitu, yang pakai pokoknya itu tadi gitu ya. Jadi dia ingin menguasai orang lain, ingin membuat orang lain ngikutin apa yang dia mau. Nah, yang memang pada akhirnya kita perlu pelajari bersama adalah asertif. Saya memahami pendapat kamu, saya punya pandangan yang berbeda, boleh saya sampaikan dulu, misalnya gitu. Teman-teman, ini seringkali saya ditanya, Bu, apa kita selalu harus asertif gitu kan? Mbak, apa kita selalu harus asertif? Ya enggak juga sih. Lihat situasinya aja. Coba kalau kita ngomong sama orang tua kita, mungkin nggak kita bisa asertif? Kadang-kadang ada kan orang tua kita yang ya karena mungkin usianya, ada kebutuhannya. Oke deh, Bapak maunya gimana gitu. Ibu maunya gimana. Atau Eyang maunya gimana Eyang gitu. Nah, itu. Jadi bukan kita kadang-kadang kita ngalah gitu untuk apa mungkin kita nggak nyaman ya dengan kondisi, tapi kita lihat juga siapa subjeknya dalam hal ini. Atau agresif misalnya gitu kan kita perlu agresif. Di Jakarta tuh lagi banyak penjambretan handphone. Jadi orang berdiri nunggu kendaraan umum, toto handphonenya diambil gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kita bisa asertif. Bapak, bisa saya bicara sebentar? Bapak kenapa ngambil handphone saya gitu? Nggak bisa kan? Yang ada kita teriak, "Ah, itu gitu kan?" Jadi sebenarnya 3 cara komunikasi ini kita bisa apa terapkan tapi dalam konteks yang
berbeda-beda gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak melulu asertif, tapi dalam konflik yang kita perlu mencari solusinya ya kita perlu untuk bisa mengembangkan atau berlatih untuk bersikap asertif. Gitu ya. Jadi kalau dilihat di kiri ini asertif itu saya dan kamu. Jadi kita itu jadi tim lah dalam hal ini. Saya menghargai kebutuhan saya dan saya tetap menghargai kebutuhan kamu. Bukan saya menang kamu kalah. Ya, kalau di dalam di psikologi itu ada satu ilmu komunikasi namanya analisis transaksional. Jadi ada yang misalnya saya oke, kamu oke gitu ya. Itu sama-sama tuh kitanya sama-sama nyaman gitu. Tapi ada juga saya oke, kamunya nggak oke. Nah, saya menang, kamu kalah tuh gitu kan kondisinya. Saya oke, kamunya nggak oke. Tapi ada juga saya nggak oke, kamunya yang oke itu tadi yang pasif itu tadi mungkin ya. Nah, ada juga yang saya nggak oke, kamu nggak oke. Nah, sama-sama nggak nyaman. Jadi ada 4 kalau di transaksional analisis namanya ya, atau apa analisis transaksional. Kita tidak bicarakan itu, tapi itu hanya contoh saja. Jadi konflik itu bukan saya menang, kamu kalah, tapi kita cari jalan keluarnya sama-sama, gitu ya. Nah, gimana sih cara bicara kita supaya mencegah tidak muncul drama atau mengurangi deh kemungkinan munculnya drama? Ini pakai formula. Komunikasi yang jelas, empatik, dan konstruktif. Konstruktif itu membangun gitu, artinya bisa sama-sama kita kasih ruang untuk kita bisa saling mengembangkan keterampilan gitu ya, kemampuan untuk kita juga cari menyampaikan pendapat gitu ya. Ini sebenarnya di dalam konflik itu kita banyak area untuk kita belajar sama-sama ya. Tapi intinya adalah kita pahami faktanya atau apa yang terjadi itu kita sampaikan fakta yang secara objektif tanpa penilaian atau asumsi. Contoh misalnya, kemarin waktu rapat kamu nggak hadir dan nggak kasih kabar gitu. Nah, itu fakta kan gitu. Kemarin nggak ada, kemudian nggak ada kabar. Itu fakta. Kalau penilaian bukan seperti itu. Kemarin waktu rapat, kenapa sih kamu nggak datang? Kamu tuh suka gitu deh emang ya. Nggak ngasih kabar. Nah, itu tuh ngasih penilaian. Nah, bukan menyampaikan fakta secara objektif. Ya, ini contohnya. Perasaan. Nah, yang kedua adalah formulanya adalah nyampein perasaan apa yang kita rasain. Dari fakta itu, apa sebetulnya yang kita rasain? Nah, karena kamu nggak datang, nggak ada kabar, saya merasa khawatir dan sedikit kecewa. Padahal kita ngarepin kamu datang gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan kebutuhan. Apa yang penting bagi saya? Jelaskan kebutuhan atau nilai yang mendasari perasaan kita. Contoh, kehadiran dan komunikasi yang terbuka itu penting buat saya supaya kerjasama kita berjalan baik gitu. Jadi penting dia hadir, penting untuk kita bisa komunikasi dan penting untuk kita bisa bekerja sama supaya hasilnya apa kita bisa mencapai tujuan sama-sama ya. Dan yang terakhir adalah kita perlu ngajuin permintaan. Apa yang saya harapkan? Kadang-kadang orang nggak tahu apa yang kita harapkan dengan apa yang kita sampaikan. Sampaikan permintaan yang jelas, spesifik, dan positif. Saya harap ke depannya kamu bisa kasih kabar kalau berhalangan hadir. Ini teman-teman. Komunikasi yang jelas, empatik, dan konstruktif. Nanti kita sampaikan empatik itu apa. Nah, jadi tujuannya adalah membangun komunikasi yang saling memahami, mengurangi konflik. Jadi konflik dalam arti kata yang eker-ekeran gitu ya, yang saling berargumentasi, nggak karu-karuan kemana-mana gitu ya. Dan memperkuat hubungan. Sudah pasti. Nah, balik lagi, mengingatkan lagi bahwa tujuan kita apa kalau kita berkonflik. Kalau misalnya memang kita ingin menerapkan, melatih asertif, supaya hubungan yang sudah kita jalin bisa terjalin lebih baik lagi, itu tujuannya sebetulnya gitu ya. Lain ceritanya kalau nggak peduli sama tujuan yang mau kita hubungan yang mau kita bangun gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya udah nggak peduli gitu. Saya kalau pendampingan untuk kasus-kasus perkawinan gitu ya, atau di kantoran misalnya ya, karena saya juga mendampingi organisasi, kadang ada atasan dengan timnya gitu ya dalam komunikasi yang kita perlu bantu mediasinya gitu ya, atau antara sesama atasan misalnya seperti itu. Ada yang masih mau kerjasama, tapi ada juga yang enggak. Jadi saya tanyakan sebetulnya butuh nggak sih untuk kamu atau Anda itu bisa punya hubungan baik sama dia? Enggak, Bu. Nah, ada yang punya milih seperti itu.
Jadi kalau udah seperti itu ya saya memang perlu menyampaikan pada yang satu lagi dan kita cari strateginya bagaimana kalau memang kita tetap di dalam apa namanya kantor yang sama dan harus bekerja sama tuh gimana strateginya gitu ya. Jadi ini formulanya. Kalau ini contohnya kamu memang nggak pernah menghargai saya. Nah, jadi intinya itu yang keliru. Yang benar adalah kalau perubahan mendadak, saya jadi kesulitan menyesuaikan jadwal. Saya perlu dikabari sebelumnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita sepakati lebih dulu boleh gitu atau oke ya gitu. Gitu ya. Jadi intinya apa namanya seperti itu. Nah, dalam konflik yang kita perlu bicarakan adalah problemnya bukan menyerang orangnya. Jadi kita sampaikan apa masalahnya, kita diskusikan masalahnya, bukan menyerang orangnya. Karena seringkali kalau mendengar gitu ya, kita bicara atau saya memperhatikan orang yang sedang eh, apa namanya menghadapi konflik, itu menilai gitu. Ada kalanya gitu. Ya kamu sih, habis ini sih gitu. Tapi kemudian kalau ditanya masalahnya apa, misalnya masalahnya dia nggak jemput gitu ya, padahal dia udah janji atau dia tidak menepati janji, masalahnya itu. Tapi ini yang diserang adalah orangnya gitu. Tapi sudah berkali-kali sih Bu gitu. Alasannya macam-macam. Nah, oke, nah berarti memang ada masalah. Dan kalau sampai menyerang orangnya, ada apa nih gitu ya? Sampai dia punya perasaan marah seperti itu, atau mungkin dia merasa dikecewakan kah? Gitu ya, dia merasa tidak dihargai kah, tidak dianggap kah, gitu. Jadi di balik setiap permasalahan atau hal-hal yang disampaikan pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja memang perlu didengarkan oleh yang satu lagi atau memang kita memang perlu memberikan ruang untuk kita menyampaikan. Ya, kalau buat teman-teman, mana yang dirasakan paling sulit pada saat ada konflik? Satu, tetap tenangkah? Yang kedua, mengungkapkan pendapat, gitu. Atau yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, mengatakan tidak. Apalagi kalau memang ternyata ada kesetujuan ya. Dan yang kelima, mencari solusi. Silakan tulis di chat yang mana yang memang apa namanya sering dirasakan. Nah, yang terakhir, nih waktu saya juga sudah terbatas, adalah empati. Empati itu bukan berarti kita setuju 100% ya. Empati itu adalah bagaimana saya berusaha memahami orang lain melihat situasi ini. Kalau orang di luar itu seringkali bicaranya masuk deh ke sepatunya gitu. Cobain deh apa yang kita rasain kalau masuk ke sepatunya gitu. Jadi empati seperti itu ya. Kalau pakai bahasa Inggris, I feel with you. Saya merasakan bersamamu gitu. Jadi kita jadi paham, oh kenapa dia marah, oh kenapa dia kecewa, oh kenapa dia sakit hati gitu. Tapi kita masukin dulu tuh kaki kita ke dalam sepatunya intinya gitu. Itu adalah empati. Nah, contoh kalau kita bilang kamu terlalu sensitif, udahlah jangan dipikirin lagi. Nah, itu biasanya memang bukan berempati namanya. Udah menilai, mungkin kita juga jadi nggak peduli sama perasaannya. Wah, apalagi kalau dinilai gitu, kamu sensitif banget sih, misalnya gitu. Tuh udah nggak usah dipikirin ya, kita jadi merasa nggak dihargain lah. Barusan kita ngomong kan buat cari solusi, kok dibilang jangan dipikirin gitu kan ya. Tapi yang kalau di dalam komunikasi di mana ada empati di situ, iya saya bisa memahami kenapa itu membuat kamu kecewa. Coba deh kalau diterapin ini. Tanya apa yang dirasain kalau saya ngomong seperti itu. Pasti yang di sebelah sana bilang, makasih ya gitu. Kamu tuh nganggap saya, kamu nerima apa yang saya rasain. Walaupun mungkin aja kita menyampaikannya barangkali tidak jelas, tapi pas dipahamin kita sangat-sangat senang, sangat berterima kasih. Nah, ini yang penting, dengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membalas. Di dalam komunikasi sekarang ini, orang ngedengerin itu buat menanggapi, bukan untuk memahami. Jadi kita dengerin orang tapi buat membalas. Ini gimana ya? Dia ngomong seperti ini. Saya terbiasa untuk mendengarkan di sesi-sesi praktik saya atau pada saat saya sedang mendampingi untuk sesi konsultasi, untuk coaching, mentoring gitu ya. Saya dengarkan gitu untuk memahami. Lain halnya kalau memang kita
dengerin untuk membalas gitu ya, atau menanggapi gitu kan intinya gitu ya. Menanggapi pun saya dilatih untuk dengerin dulu, untuk bisa kita paham, baru kita tanggapin. Nah, seringkali kita dengerin, tidak memahami, tapi langsung kita balas. Nah, itu yang seringkali akhirnya konfliknya jadi drama gitu kan ya. Karena memang sebenarnya kita bukan untuk memahami, tapi membalas. Ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita ajukan sama diri kita dan juga sama seseorang yang sedang berkonflik dengan kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Masalahnya apa sih sebenarnya ini? Kita balikin lagi. Kemudian kalau udah kemana-mana, masalahnya tadi kita ngomongin apa sih sebenarnya? Terus yang kedua, apa yang paling membuat kamu ngerasa terganggu gitu ya? Atau nih dari yang tadi kita omongin, saya merasa nggak nyaman karena A, B, C, D misalnya gitu. Atau tadi soalnya kita jadi ngomongin kenceng-kenceng misalnya gitu. Atau orang lain jadi dengar permasalahan kita gitu kan ya. Dan saya merasa nggak nyaman gitu. Dan yang lain yang kita pertanyakan, sampaikan adalah tanyakan apa sih sebenarnya yang kamu butuhin dari permasalahan ini apa gitu. Dan kemudian kita juga tanya sama diri kita, apa sebetulnya yang kita butuhin dari permasalahan yang kita hadapin ini, atau tujuan yang mau kita capai misalnya gitu. Orang belum tentu membutuhkan solusi terlebih dahulu. Yang orang butuhkan adalah dipahami. Jadi seringkali kalau orang nanya sama kita, makanya saya seringkali saya sampaikan, kalau orang konseling, nggak tahu ada siapa yang konseling gitu ya, seringkali kita tergoda gitu untuk ngasih solusi gitu ya. Apalagi kalau permasalahannya kita kenal dan kita pernah ngadapin permasalahan itu. Terus kita bilang, oh harusnya begini, harusnya begini, harus begini. Bisa jadi bukan itu yang dia butuhkan, bukan solusinya. Tapi dia butuh untuk dipahami dulu. Kalau nanti cara yang kita pernah lakukan dari pengalaman kita, mau kita ajukan, boleh. Tapi setelah kita pahami dulu kebutuhannya. Gitu. Oh gitu ya. Pernah nggak kamu ngadepin situasi seperti ini? Enggak, belum. Atau pernah nggak ngadepin situasi seperti ini? Pernah. Waktu itu gimana caranya? Nah itu. Jadi kita pahamin kalau ternyata caranya mungkin memang keliru misalnya gitu. Nah, pernah nggak dievaluasi dari cara itu apakah efektif atau enggak misalnya gitu? Belum sih Mbak. Oke, kita sama-sama ya evaluasi dulu permasalahan apa caranya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa sepakati nih gimana nih strateginya atau caranya yang lain yang bisa ngebantu kamu misalnya seperti itu. Nah, itu yang saya memang pada akhirnya biasanya terapkan di ruang praktek sehingga mereka juga jadi terbantu. Nah, ini sebenarnya adalah latihan buat kita. Jadi ini nanti kalau mau didiskusikan boleh gitu ya. Ada teman yang beberapa kali ngebatalin janji secara mendadak. Tanggapan teman-teman apa? Apakah ini ya sudah nggak apa-apa, kamu egois banget, itu yang B. Atau, oh oke, aku paham kalau ada hal mendadak terjadi, tapi karena kejadian ini udah beberapa kali, aku jadi kecewa nih, gitu. Jadi kalau memang nggak jadi, kabarin aku ya, cepet gitu. Atau apa misalnya gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa diskusikan ya. Atau mungkin teman-teman punya respons yang lain. Ya. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan apa yang membuat tanggapan C tadi itu jadi lebih asertif gitu ya. Nah, bagian yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita mengingat di dalam konflik ini kita mesti ngapain. Intinya adalah konflik itu wajar, emosi perlu kita kenali sebelum direspons. Oh, dia nadanya tinggi nih ngomongnya. Jadi dia lagi marah, mungkin dia nggak sabaran misalnya gitu ya. Empati bukan berarti setuju, tapi kasih ruang untuk bisa memahami. Asertif bukan agresif seperti tadi ya, tapi kita luas dan tegas. Tujuan konflik bukan menang, tapi mencari kesepakatan atau solusi bersama. 5 hal penting untuk kita ingat sama-sama ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah nanti kita bisa latihan juga refleksi bagaimana memikirkan satu konflik, apakah dengan pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, atau dengan diri sendiri. Nah, kalau dari konflik itu sebenarnya kita bisa tanya apa yang kita rasakan, apa yang saya butuhin, apa yang mungkin dibutuhkan oleh pasangan kita atau ayah kita, ibu kita, atau teman kita. Kemudian apa yang bisa saya komunikasikan dengan lebih baik. Ya, gimana cara nyampeinnya supaya saya enak, dia juga enak. Jadi teman-teman kita tidak selalu bisa memilih dengan siapa kita berbeda pendapat,
tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons perbedaan pendapat itu. Konflik itu wajar, drama itu pilihan, pahami, dengarkan, sampaikan, cari solusinya. Oke, terima kasih. Semoga menjadi kebaikan dan manfaat. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya kembalikan dulu ke Mbak Santi. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ita. Luar biasa materinya ya teman-teman ya. Sepanjang materi aku melihat teman-teman kayak banyak nih sambil merefleksikan gitu apa yang memang teman-teman juga rasakan. Dan kita sudah mau masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Tadi udah ada beberapa nih yang raise hand dan juga boleh kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan di kolom chat, bisa silakan teman-teman bagikan juga di kolom komentarnya di kolom chatnya. Ini yang pertama saya coba dulu untuk Citra Bintang Aulia nih udah raise hand dari tadi. Kayak di awal udah langsung sebelum Bu Ita menutup udah semangat nih mau bertanya ke Bu Ita. Silakan Mbak Citra, apakah bisa on mic Mbak? Al- Aduh, aku tidak bisa on cam dulu nih. Aku Gak apa-apa aku Mbak. penasaran. Aku namanya Citra. Aku pengen nanya, kalau ini sih ada 3 pertanyaan, boleh nggak nih? Oke, mungkin boleh disampaikan satu dulu Mbak yang paling pengen ditanyakan nih ke Bu Ita. Kalau misalnya aku ini lebih ke masalah internal. Kayak aku mau tahu bagaimana mengatur manajemen emosi kalau misalnya papaku tuh udah nada yang tinggi dan mungkin gak sengaja berkata kasar. Nah, aku pengen tahu gimana cara mengontrol itu biar kedepannya tuh nggak menjadi trigger aku dan nggak bikin aku jadi anxiety. Oke. Ya, terima kasih Citra. Mbak Santi, kita mau langsung jawab atau mau ditampung dulu? Hmm. Dari Bu Ita enaknya seperti apa nih Bu? Kalau masih ada yang bertanya lagi, mungkin coba Oke. kita lihat ya. Oh, oke. Ya udah kalau gitu. Ini soalnya ternyata banyak ya. Oke. Saya jawab dulu aja kalau gitu ya, Mbak Citra ya. Eh, Citra, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi ini memang bagaimana membantu Papa ya mengatur atau mengelola emosinya supaya nggak ke-trigger gitu ya Mbak Citranya gitu ya. Ini pasti Papa mungkin ya pada saat beliau bereaksi seperti itu ada nih yang beliau rasakan, yang beliau mungkin anggap itu sebagai satu permasalahan gitu. Nah seperti tadi kita mungkin bisa membantu Papa untuk kalau kadang-kadang gini, memang nggak enak ya dengerin orang tuh marah-marah gitu sama kita. Satu hal yang memang kita perlu pelajari adalah kalau memang mau membantu orang lain mengelola emosi, kita perlu membantu diri kita mengelola emosi kita dulu sendiri sebenarnya Mbak Citra gitu. Jadi gimana caranya? Memang latihan tiap hari. Di webinar yang sebelumnya kita pernah belajar gitu ya bagaimana pada akhirnya kita mengelola reaksi emosi kita. Sederhananya aja seperti tadi kita pada saat latihan tiap hari adalah latihan nafas gitu ya, tarik nafas. Kalau mau pakai 4 hitungan boleh, kemudian apa namanya ditahan dulu 7 hitungan, habis itu dikeluarkan lewat mulut. Jadi tarik nafas lewat hidung, tahan 7 hitungan, 7 detik, habis itu dikeluarkan lewat mulut. Hmm, Dilakukan latihan setiap hari, ya, buat kitanya sendiri, Mbak Citra. Ya, jadi oke. pada saat Papa marah-marah, ngomel-ngomel, satu, beliau pasti lagi atau mungkin lagi ada permasalahan. Beliau juga lagi nggak nyaman mungkin ya kalau sampai marah-marah dan ngeluarin kata-kata kasar, gitu ya. Dan kita pada akhirnya kalau mau membantu beliau supaya lebih turun gitu emosinya, nah Pak duduk Pak gitu, kasih minum dulu, Papa minum dulu Pak, kasih air putih gitu. Jangan langsung diajak ngomong. Jadi sering kali tuh kita, Papa kenapa sih? Mungkin ya kita jadi reaktif gitu. Papa kenapa sih kok dari tadi marah-marah mulu sih gitu? Emang salah siapa sih ya? Makin lah kalau gitu. Nah kita juga ini ke-trigger. Hmm, Seperti tadi, kita jadi lebih cemas sama diri kita. Jadi satu-satu ya Mbak Citra. Latihan tiap hari, ada namanya 478. Bisa dilihat di YouTube. Caranya, nah ada namanya nafas relax 478. Silakan nanti cari. Latih tiap hari, sehari 2 kali, 2 kali pagi sama malam, gitu. Supaya kita punya tabungan energi dan badan kita ini terbiasa.
untuk mengelola emosi kita. Sehingga pada saat kita membantu orang lain mengelola emosinya, kita sudah terlatih, kita sudah terbiasa gitu. Kalau sekarang mungkin paralel latihan sampai ngebantu papa gitu ya, apa namanya, pas lagi marah misalnya ya, mudah-mudahan nggak tiap hari ya Mbak marah-marahnya, ya itu tadi, Pak duduk dulu gitu. Kita jeda sebentar, oke, tarik nafas sebentar aja gitu ya, tarik nafas sebentar, kemudian keluarkan gitu, nggak usah pakai 478 ya, tarik nafas sebentar, apa keluarkan seperti tadi ya, kita kasih jeda dulu, kemudian Pak duduk dulu yuk gitu. Nih ada minum, Papa minum dulu ya. Papa mungkin tidak langsung membicarakan masalahnya sama Mbak Citra. Tapi beliau sebagai orang tua ngerasa dihargai. Orang tua kita tuh perlu Tapi dihargain kan? tapi aku penasaran juga kenapa Heeh. kadang tuh eh, ini in general cowok tuh kayak nggak selalu mengingatkan masalahnya ke kita. Padahal kita selalu cerita ke dia apa masalah kita gitu loh. Oke. Eh, ada satu buku yang menarik ya, ditulis sama nama tokohnya tuh John Gray. Jadi John Gray itu bilang kalau perempuan itu dari planet Venus, laki-laki itu dari planet Mars. Coba Citra baca buku itu atau cari deh di Google juga ada sih ya gitu. Baca atau minta chat GPT atau apa bikin ininya kesimpulannya gitu. Nanti dia kasih tahu kenapa laki begitu, kenapa perempuan begitu gitu. Nah, karena kita nggak bisa bikin dia kayak kita. Saya selalu ngingetin diri saya kalau kenapa di dunia ini ada siang, ada malam, ada pagi, ada siang, ada malam ya gitu ya. Ada warna hitam, ada warna putih, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek misalnya gitu ya, ada yang gemuk, ada yang enggak. Karena perbedaan itu keniscayaan. Sesuatu yang memang perlu kita alamin gitu. Sama aja di dalam relationship. Saya praktek dari tahun 95 sampai sekarang, mendampingi pasangan itu setelah 3 tahun saya berpraktek, mulai tahun 98 sampai sekarang gitu Mbak Citra, masalah Mhm. ini ada terus gitu. Jadi memang kita perlu mengedukasi diri kita. Apa yang menjadi perbedaan yang hakiki antara perempuan dengan laki-laki. Silahkan gitu ya. Mungkin dengan begitu akhirnya jadi bisa memahami papa juga. Oh, kenapa papa begitu? Misalnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan gitu ya Mbak Citra ya. Ini pertanyaan yang lain masih nunggu. Jadi Oke, terima kasih ya sementara Bu cukup dulu menjawab. gitu ya. Oke, terima kasih juga Mbak Citra. Yang lain Mbak Santi, mungkin Mbak Santi bisa pilihin. Oke, terima kasih Kak Citra atas pertanyaannya. Nah, Bu Ita ini menarik sih. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya bisa kita rangkum nih Bu nih. Di sini ada Mm-mm, pertanyaan dari Alvito, kemudian Putri Anissa dan Nur Fadila. Ini kurang lebih mm-mm, itu terkait dengan gimana ya kalau misalnya kita udah mencoba gitu Bu, mm-mm, berkomunikasi, mencoba menyelesaikan, tapi belum ada balasan, malah mm-mm, silent treatment gitu. Terus juga mm-mm. kok ujung-ujungnya malah sikap yang kita yang selalu mengalah gitu dan itu bisa memicu Hmm. drama. Nah, gimana nih Bu dengan konflik-konflik yang cenderung lebih ke arah di silent treatment gitu, Bu? Itu mungkin pertanyaan. Lagi Oke, ngetren juga nih sekarang silent treatment. iya ternyata ya. Kalau menurut apa namanya satu tokoh, kalau di relationship, silent treatment itu adalah satu di antara 4 tanda terjadinya bencana sebenarnya Mbak Santi di dalam satu relationship gitu ya. Karena silent treatment ini berarti dia menghindar gitu ya dan bisa jadi yang tadi gitu ya juga ada apa namanya ada kebutuhan yang berbeda gitu. Kalau kita butuh untuk bisa bicarakan, tapi mungkin dia tidak siap gitu. Jadi sama-sama perlu ada kesiapan dalam hal ini. Saya boleh baca sebentar kali ya dari Alvito gitu ya. Menghadapi konflik di tempat magang, diburu-buruin supervisor untuk mengirimkan form penilaian. Uh, tapi saat itu supervisor sedang sakit dan akhirnya marah kepada saya karena saya kesannya buru-buruin. Oh,
ngeburu-buruin karena emang udah deadline gitu ya, Vito ya. Saya bertanya 2 kali di jam berbeda dan follow up sekali karena nggak ada balasan. Udah coba minta maaf 4 kali, mencoba menanyakan apakah saya bisa minta maaf secara langsung, namun tidak ada balasan. Oke, Alvito. Saya nggak tahu usianya berapa, tapi it happens all the time. Terjadi selalu di lingkungan manapun, termasuk di lingkungan kerja gitu ya. Nah, betul sih kita seperti tadi ya, apa namanya, seringkali bingung ya dengan sikap dari orang yang kita ajak bicara atau kita sama apa namanya kita berharap bisa ketemu nih jalan keluarnya. Nah, kalau ngadepin situasi seperti ini memang kita sendiri perlu untuk punya kesiapan, Vito. Jadi kita seringkali ada satu kalimat, ada satu kata yang mungkin kita perlu ngingetin. Ekspektasi. Apa namanya? Ekspektansi ya, ekspektasi lah intinya gitu. Kita punya keinginan atau harapan yang seperti apa? Agak beda sih sebenarnya ekspektasi dengan harapan. Ekspektasi itu sebenarnya terkait sama ego. Nah, jadi gini, memang di dalam konflik ya, buat Alvito, Putri, Fadila, dan juga Mbak Irina gitu, yang tadi sudah disebutkan namanya oleh Mbak Anissa, apa namanya, Mbak Santi. Intinya kita memang bisa jadi di dalam konflik ini pengennya kita bisa win-win solution gitu. I'm okay, they're okay, atau he's okay, she's okay, misalnya gitu, you're okay gitu kan ya. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu demikian. Harapan kita seperti itu. Nah, kita memang perlu untuk bisa memahami diri kita dulu sebetulnya. Ya, kayak misalnya gitu. Ini apalagi ngadepin atasan. Atasan ini kita selalu dituntut untuk punya cara komunikasi tertentu gitu ya, karena model-model atasannya juga beda-beda. Ada yang funky gitu, yang gimana kabarnya lo gitu, oke udah oke oke gitu kan. Ada juga yang nggak bisa pakai begini. Ada juga yang kalau WhatsApp nggak bisa pakai emoji gitu ya, pakai emoticon, bilang I love you atau apa, oke I love you, atau misalnya kasih hug gitu. Ada yang nggak bisa seperti itu. Jadi modelnya atasan kita juga perlu pahamin. Bisa jadi karakternya beda sama kita. Buat kita oke, buat dia nggak oke. Gitu. Nah, kecewa sudah pasti. Ya, Alvito saya bisa memahami bahwa ternyata sebenarnya maksudnya Alvito baik, tapi ternyata ditanggapi gitu ya, atau disikapi tidak, mungkin buat Alvitonya juga nggak nyaman gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kasih satu ruang untuk lakukan evaluasi dulu. Bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar, enggak. Gimana sih waktu itu terjadinya seperti itu? Apa yang waktu itu cara saya menyampaikan seperti apa, cara dia membalas seperti apa, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah minta maaf berkali-kali dia nggak gubris, misalnya seperti itu, nah kita bisa bilang bahwa saya sudah menyampaikan permohonan maaf. Atasan tuh seringkali juga tidak mau hanya sekedar disampaikan. Dia perlu untuk bisa dikirimkan email yang profesional seperti itu. Ya, dan seperti tadi pakai cara yang asertif untuk menyampaikannya gitu, Alvito. Sama-sama kok latihan. Saya juga dulu zaman saya baru masuk kerja gitu ya, seringkali tantangan seperti ini juga terjadi. Akhirnya itu saya evaluasi, kemudian saya latih diri saya mengedukasi diri, bagaimana komunikasi dengan atasan gitu ya, bahwa dan kita nggak bisa merubah dia. Kalau kita mau mengubah dia, kayaknya kita bakal kecewa sendiri. Bisa jadi kita mem-PHP-kan diri sendiri gitu. Jadi seringkali yang kita perlu lakukan adalah kita memperbaiki diri, bukan tujuannya untuk apa namanya membuat dia senang, enggak, untuk kebaikan kita. Bahwa kita pada akhirnya memang bisa punya keterampilan baru gitu ya untuk berbicara secara asertif gitu. Nah, kemudian gimana caranya ngatasin silent treatment gitu, karena ada konflik yang menyinggung perasaan. Ini yang silent treatment berarti bukan Kak Putri ya, mungkin yang ininya ya, yang apa partnernya atau mungkin yang diajak yang waktu itu berkomunikasi gitu. Silent treatment itu sebenarnya adalah satu jeda ya,
yang bahasanya beda-beda nih buat kita. Buat kita mungkin silent treatment kalau ternyata dia nggak ngomong apa-apa sama kita. Bisa tuh orang 3 hari nggak ngomong, 2 minggu nggak ngomong gitu. Tapi kenapa sih orang melakukan silent treatment? Setiap orang punya caranya masing-masing. Nah, intinya adalah gini, kalau saya ya memposisikan sebagai Mbak Putri adalah satu, saya pasti sedih. Yang kedua, saya pasti merasa saya kecewa. Mungkin saya juga marah gitu. Ya, mungkin saya juga pada akhirnya kalau di dalam kehidupan berpasangan, saya jadi kesepian gitu. Karena maunya saya tuh kan kita ini dong ngobrol gitu, sharing, diskusi. Ternyata nggak kayak gitu didiemin. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan kepada Alvito, kita perlu bisa melakukan refleksi diri. Ya, seperti tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan. Cek ke diri kita dulu sendiri gitu. Gimana sih tadi kejadiannya? Terus ini silent treatment, apa namanya dia ngediemin saya itu apa namanya apa yang bisa saya gimana saya nah gimana saya nerimanya gitu ya apa yang saya rasain kemudian apa sebetulnya saya butuhin kalau dia selama dia masih silent treatment gitu. Apakah sesuatu ini saya merasa bahwa dia mengabaikan saya apa gitu. Jadi tanyakan dulu kenapa kita perlu berdialog dulu sama diri kita supaya kalau nanti kita mau ajak ngomong dia, kita udah punya modalnya, kita udah punya apa namanya hal-hal yang bisa kita sampaikan tapi dengan cara yang lebih nyaman lah buat kitanya. Semua terpulang pada kita, teman-teman. Jadi kita mempersiapkan diri, kalau kita mau merasa nyaman sama orang lain, kita nyaman sama diri kita dulu sendiri. Gitu. Karena kalau kita minta orang lain membuat kita nyaman, kita tuh kayak memphp-kan diri kita sendiri. Ujung-ujungnya pasti kita kecewa. Jadi kita membantu diri kita nyaman dulu. Seperti tadi saya sampaikan ke Mbak Citra, apa sih yang bikin kita nyaman? Mungkin kita perlu duduk dulu, kita perlu jangan scrolling HP ya, atau sosial media tuh kadang-kadang jadi men-trigger lagi gitu. Tapi lakukan yang namanya self care gitu ya. Self care yang apa namanya buat nggak perlu staycation atau kemana healing rame-rame misalnya nggak. Kita latihan untuk kita latihan nafas, relaksasi namanya gitu. Caranya banyak sekali, teman-teman bisa nanti lihat di YouTube kalau memang perlu videonya gitu. Intinya adalah kalau orang mau melakukan silent treatment atau orang marah-marah sama kita, nggak menerima permintaan maaf kita, it's their problem. Itu problemnya mereka. Problem kita pahami diri kita atau apa yang jadi challenge kita adalah kita pahami diri. Once kita mengerti diri kita bisa merasa apa nyaman sama diri kita membangun rasa aman sama diri kita. Pada saat kita masih di silent treatmentin atau dia nggak minta maaf gitu, itu pada akhirnya bisa kita hadapin. Bukan akhirnya membuat dia tidak jadi silent treatment lagi atau dia jadi minta maaf sujud-sujud sama kita, nggak seperti itu. Tapi kita bisa ngadepinnya. Kita bisa cope sama itu. Jadi di psikologi itu ada istilah namanya strategi coping. Gimana kita ngadepin. Yang penting adalah kita paham sama diri kita. Kita tidak bisa memahami orang lain kalau orang lain itu nggak nyampein ke kita. Yang kita bisa amati cuma dari perilakunya. Oke, kalau Mbak Fadila juga mungkin hampir mirip ya. Nah, seringkali kita khawatir sama diri kita kalau kita jadi orang yang ngalah melulu gitu. Apalagi kalau ini ngadepin orang lain yang ya itulah, pingin selalu dianggap, pingin selalu yaitu jadi troubleshooter gitu kan ya. Nah, sebenarnya diamnya kita itu bukan berarti apa namanya kitanya tidak bisa melakukan apa-apa. Diam ini buat kita kasih waktu buat balik lagi kita refleksi diri, kemudian juga kita evaluasi diri. Kalau perlu ya kita pahamin gitu ya dari sisinya dia apa kemungkinannya kenapa dia pada akhirnya punya sikap seperti itu. Mungkin kita perlu untuk cari referensinya gitu ya. Kadang-kadang kalau sekarang saya ngobrol sama Gen Z, milenial, taunya dari mana? Dari ChatGPT gitu. Kita bukan tidak boleh pakai AI, tapi kalau memang ada hal-hal yang kita tidak pahamin, terus kita perlu untuk nge-googling dan sebagainya, cari hal-hal yang pada akhirnya membuat kita bisa dapetin knowledge-nya, dapat pengetahuannya. Oh,
Orang tuh silent treatment alasannya karena ABCD. Oh, mungkin dia ini kali ya salah satu di antaranya. Oh, orang pada akhirnya selalu pengen menonjol segala macam ini. Tapi hindari untuk kita menilai. Jangan seperti itu. Yang kita perlukan adalah knowledge-nya saja. Kita jadi cukup tahu aja. Oh iya, yang tahu-tahu aja lah intinya gitu ya, TTA. Ya, jadi pada akhirnya kita jadi oh ya paham. Nah, nanti ada saya pernah kasih apa ya namanya sih kayak workshop lah gitu. Judulnya Dealing with Difficult People. Ternyata orang yang difficult itu memang ada di keseharian kita. Dan memang pada akhirnya membuat kita juga jadi kadang-kadang nggak nyaman gitu ya menghadapi mereka. Tapi ada strateginya ngadepin orang seperti itu. Nah, waktunya nggak cukup soalnya kita belajar di sini. Jadi mungkin nanti ada kesempatan lain barangkali teman-teman bisa bisa apa namanya bisa cari referensinya ya gitu. Oke, oke nih tadi kalau Mbak Irina, mudah-mudahan tadi nanti materinya kan akan saya kirimkan. Coba nanti dicek lagi, mungkin ada nanti dari formula yang tadi saya sampaikan bisa membantu gitu ya. Ini Oke. ada yang raise hand Mbak Santi, mungkin bisa dikasih kesempatan dulu ya. Ya, Hmm. mungkin ada juga Bu yang dari YouTube nih udah bertanya dari tadi. Mungkin kita coba raise dulu kali ya yang dari YouTube ini. Jadi ada dua pertanyaan, mirip juga nih. Ada dari Ferry Novianto dan juga Revantin Store. Di sini pertanyaannya bagaimana ya caranya agar tidak oversharing dan setelah itu Oh, oke. overthinking. Lalu apa teknik yang terbaik untuk menghentikan pola pikir overthinking itu ketika berhadapan dengan hal yang nggak pasti, beban kerja yang menumpuk, kemudian juga konflik tadi Bu yang disampaikan gitu. Itu sih Bu dua Oke. pertanyaan dari YouTube. Nanti kita baru mungkin Oke. terakhir ke raise hand tadi. Silakan Bu Ita. Ya, ini sebenarnya kalau di balik oversharing itu apa namanya ada kebutuhan yang mungkin saja ya bisa jadi kita belum sadari gitu ya. Jadi apakah mungkin kita punya kebutuhan untuk didengarkan, kita punya kebutuhan untuk diperhatikan, kita punya kebutuhan untuk dianggap gitu ya, kita punya kebutuhan apa gitu ya, kebutuhannya itu pasti kita ada. Sehingga pada saat ada kesempatan buat kita cerita, tanpa kita sadari, kita menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu orang lain ketahui atau kita tidak perlu untuk ceritakan gitu. Jadi pahami dulu kebutuhan itu. Ya, sehingga kalau kita udah pahami kebutuhan itu, kita pada akhirnya juga bisa jadi tahu apa narik garis batas gitu, kayak ada boundaries. Mana yang kita perlu sampaikan, mana yang enggak. Mana yang penting buat kita, mana yang enggak penting buat kita, mana yang buat orang lain perlu, menurut kita perlu untuk dia dengar, mana yang enggak perlu buat dia dengar. Jadi kemampuan untuk memilah dan memilih. Gitu sih kalau terkait sama oversharing. Jadi ada kebutuhan yang perlu kita pahami supaya kita punya strategi gitu ya untuk akhirnya memilah mana yang penting, mana yang enggak, mana yang perlu disampaikan, mana yang enggak gitu. Oke, kalau teknik untuk atasi overthinking. Overthinking itu sebenarnya muncul karena ada kecemasan. Ada sesuatu yang membuat kita gelisah gitu. Ya, membuat kita punya kekhawatiran tapi yang berlebihan. Khawatir boleh. Tapi kalau khawatirnya berlebihan gitu ya, setiap hari, bahkan kalau udah sampai mungkin kita sudah bisa mengatasi, kita masih, gimana, benar nggak ya, benar nggak? Nah, itu berarti memang muncul tuh gejalanya overthinking. Tapi intinya adalah karena ada kecemasan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita kenali kecemasan kita. Apa sih yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita nggak tenang gitu? Apa yang memang pada akhirnya bisa membantu kita tenang gitu? Jadi, karena overthinking ini seringkali memang berkaitan dengan sesuatu yang masih belum terjadi, yang masih nanti gitu. Tapi kita udah pikirin dari sekarang gitu. Ini gimana nih, gimana gitu kan ya. Padahal mungkin ya seperti tadi, ada fakta yang kita, makanya kalau sekarang orang belajar mindfulness, gitu ya. Be here, be present, ada di sini. Kalau pakai bahasa Indonesianya sini kini. Di sini dan saat ini. Nah, itu caranya melatih diri adalah dengan teknik mindfulness. Mindful adalah berada pada saat ini di apa namanya saat ini dan sekarang gitu kan ya. Saat ini dan di sini gitu. Nah, jadi nanti coba dicek gitu ya atau dicari teknik-teknik mindfulness yang bisa dilakukan untuk menurunkan ambang kecemasan.
bukan menghilangkan. Kita semua punya kok kecemasan. Kecemasan itu ada dua. Satu, cemas yang memang kita biasa rasakan. Yang kedua, gangguan cemas. Nah, kalau overthinkingnya sudah sampai membuat kita nggak tenang terus setiap hari, gelisah terus gitu ya, gampang banget ke trigger, enggak, mikir yang enggak tuh kalau pakai bahasa psikologis namanya ruminasi gitu ya. Jadi mikirnya negatif, nah itu berarti kita mengalami kemungkinan gangguan cemas. Dan kita perlu untuk bisa bantu mengatasi. Kalau saya sarankan, kalau memang kita sudah sering kali kalau ditanya berapa lama sih kita tahu bahwa ini sesuatu yang perlu kita konsul ke profesional, kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan kita alamin, eh, timbangkan untuk konsultasi dengan profesional supaya kita punya bisa menyampaikan itu kepada orang yang mengerti gitu ya, terkait keilmuan dan apa namanya ada cara-cara, ada teknik-teknik terapi yang bisa diterapkan gitu. Jadi intinya overthinking itu karena ada kecemasan yang bisa jadi berlebihan gitu ya. Perlu diredakan dulu kecemasannya dan dikelola overthinkingnya. Itu ada caranya. Kalau pakai teknik terapi itu biasanya biasanya antara lain pakainya cognitive behavioral therapy, CBT gitu ya, CBT gitu. Jadi silahkan kalau memang nanti mau dipertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional supaya bisa terbantu apalagi kalau sudah lebih dari 3 bulan dialami. Gitu Mbak Santi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ita. Ini sebenarnya waktunya udah mepet banget nih teman-teman gitu dan pertanyaannya masih banyak banget. Sepertinya kita belum bisa menampung semua pertanyaannya. Jadi semoga nanti di sesi berikutnya teman-teman bisa ikut lagi ya dan kita nanti bisa berdiskusi lagi nih bersama dengan Bu Ita. Nah, terima kasih banyak Bu Ita atas paparan materinya. Kalau dari yang tadi teman-teman diskusikan, Bu Ita juga sampaikan dari awal sampai sesi tanya jawab tadi, ternyata memang kembali lagi ya, kita perlu untuk kembali ke diri kita sendiri juga gitu ya teman-teman, bahwa bagaimana kita akhirnya memahami apa yang sedang terjadi, mengelola apa yang sedang kita rasakan, dan juga memahami respon yang kita perlu untuk tampilkan itu yang seperti apa gitu. Jadi ada banyak hal juga yang nggak bisa kita kontrol, apalagi ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Tapi percayalah bahwa apa yang tadi Bu Ita sampaikan, ternyata kita punya kendali diri juga nih, proses untuk bisa mengenal diri kita sendiri dan itu yang bisa menjadi kemudahan juga untuk kita memahami konflik dan juga menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan ternyata yang buat konfliknya rumit bukan terkait dengan perbedaannya ya, tapi ternyata makna yang kita ciptakan pada perbedaan tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Ita atas waktunya. Luar biasa banget. Sama-sama Mbak Santi. Saya juga ikut belajar terus Bu menambah apa yang Ibu sampaikan gitu dan itu sangat bermanfaat buat saya pribadi dan tentunya untuk teman-teman semua di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Mbak Santi. Oke, teman-teman, karena kita sudah hampir di penghujung acara, lagi dan lagi aku mau mengingatkan teman-teman, mungkin bisa diisi daftar hadirnya, kemudian juga boleh panitia mungkin bisa di-share juga form feedbacknya yang teman-teman juga bisa isi. Mengapa itu penting untuk diisi? Karena kalau teman-teman udah isi daftar hadir, kemudian juga udah isi form feedbacknya, nanti teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan e-sertifikat dan juga voucher dari layanan Hening di Ruang Hening. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas apa yang sudah teman-teman sampaikan. Mungkin sebelum itu boleh nggak teman-teman di-share juga di kolom chat kira-kira apa sih insight satu kalimat yang paling menarik atau yang paling membekas nih buat menurut teman-teman gitu. Boleh dong dibagikan di kolom chatnya teman-teman dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ita, dari apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Kira-kira apa sih insight atau hal menarik atau pembelajaran yang sangat berharga nih buat dari teman-teman? Oke, mendengarkan, ilmu yang mahal, saling menghargai, refleksi diri, tetap tenang di kala konflik melanda. Oke, tetap menjadi versi terbaik diri,
Oh, ini menarik dari Kak Aura Gebi. Talk about the problem, not attack the person. Oke, relate banget untuk mahasiswa psikologi juga. Senang sekali kalau ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Ita dan juga oleh sesi dari webinar kita di hari ini, di pagi hari ini, itu bisa bermanfaat ya untuk teman-teman gitu, di berbagai relasi yang sedang teman-teman bangun saat ini. Nah, ini ada form feedbacknya teman-teman, silakan teman-teman boleh isi sambil diisi form feedbacknya nanti juga akan di-share ya oleh panitia juga oleh teman-teman dari Arta Media di grup WhatsApp-nya. Dan yang terakhir di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih juga nih mewakili dari tim Arta Media. Terima kasih juga kepada para pendukung sponsor kita ada Ruang Hening dan juga ada PT Madep yang sudah mendukung keberlangsungan acara kita pada pagi hari ini di webinar series yang ketiga. Nggak nyangka udah sesi yang ketiga nih teman-teman nih. Dan tentunya tanpa ada dukungan dari Ruang Hening dan juga PT Madep, mungkin kita nggak bisa nih teman-teman bertemu dan belajar bersama gitu. Nah, sebelum itu kita akan sesi foto bersama dulu. Dari tim Arta Media boleh dibantukah untuk kita foto bersama? Baik, terima kasih Kak Santi. Oke, teman-teman yang sudah hadir dapat mengaktifkan kameranya ya. Ada total 12 slide. Nanti akan saya berikan aba-aba. Mungkin bisa dibantu untuk mengaktifkan videonya dahulu. Oke. Baik, kita mulai ya dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide keenam. Satu, dua, tiga. Slide ketujuh. Satu, dua, tiga. Slide kedelapan. Satu, dua, tiga. Slide sembilan. Satu, dua, tiga. Slide 10. Satu, dua, tiga. Slide 11. Satu, dua, tiga. Slide 12 terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, sudah semua teman-teman. Kita kembalikan ke Kak Santi. Silakan Kak Santi. Oke, terima kasih banyak, Mas. Nah, teman-teman, jangan undur diri dulu karena masih ada informasi nih terkait dengan sesi webinar kita di series yang keempat. Jadi rangkaian ini ada beberapa ya teman-teman dari rangkaian series yang pertama, kedua hingga yang ketiga. Dan kita nantinya akan ada upcoming webinar series keempat terkait dengan time management. Nah, mungkin di sini ada teman-teman nih yang banyak mahasiswa juga di sini yang sering banget merasa ada banyak kendala untuk mengelola waktu ataupun kayaknya ngerasa kok dalam satu hari nih waktu nggak cukup ya untuk menyelesaikan gitu, menyelesaikan apa yang memang sedang kita kerjakan gitu. Nah, jadi gimana sih caranya? Itu yang akan kita bahas di webinar Wellbeing Series yang keempat. Time Management sibuk belum tentu produktif. Dan webinar ini juga akan dipandu nanti oleh Bu Ita juga sebagai narasumbernya. Jadi kita akan belajar lagi bersama Bu Ita. Boleh nih teman-teman dipantau terus Instagramnya dari Arta Media. Terus pokoknya dilihat terus juga grup WhatsApp-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan informasinya dan nanti bisa langsung registrasi kalau misalkan udah ada form registrasinya untuk webinar berikutnya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua. Semoga setelah ini nanti teman-teman bisa menerapkan
apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ita kepada aktivitas dan juga kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya dari sesi pertama, sesi kedua itu kita belajarnya apa sih? Nah, jangan khawatir, teman-teman bisa coba kunjungi channel YouTube dari Arta Media karena di sana ada rekamannya teman-teman dari webinar series pertama dan juga series kedua, dan tentunya nanti series ketiga ini juga akan ada di channel YouTube-nya Arta Media. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, dan pastikan teman-teman mengikuti dan terus memantau media dari Arta Media. Oke, itu saja dari aku, Santi. Aku pamit undur diri, teman-teman. Terima kasih banyak atas berbagai hal yang sudah teman-teman investasikan di hari ini. Sampai bertemu di webinar Wellbeing Series yang keempat. Sampai jumpa.